Dipaksa menikah dengan teman ayahku berusia 60 tahun. Seorang bos travel umroh. Aku melakukan ini demi mengikuti pilihan keluarga. Tak disangka hidupku berjalan seperti ini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Laras. Usiaku baru menginjak 23 tahun. Tapi rasanya beban hidup yang kutanggung sudah setua langit. Seharusnya di usia ini, aku sedang sibuk memikirkan masa depan karir. Mungkin sesekali tersipu malu karena gebetan baru. Atau merencanakan liburan impian bersama sahabat-sahabat. Nyatanya, aku malah duduk terpaku di sofa ruang tamu yang sunyi, memandangi bayangan pepohonan jambu di luar jendela yang perlahan memanjang di telan senja. Udara sore ini terasa menyesakkan, seolah setiap hembusannya membawa serta aroma ketakutan yang pekat. Di meja kopi di depanku, tergeletak setumpuk dokumen dengan logo-logo bank yang familiar, Bima Sakti, Sentosa Jaya, dan beberapa nama lain yang selama beberapa bulan terakhir menjadi momok paling menakutkan dalam keluarga kami. Utang. Kata itu berputar-putar di kepalaku, menggerogoti setiap celah kedamaian yang tersisa. Proyek pembangunan ruko ayah yang macet di tengah jalan karena kontraktor kabur, investasi bodong yang menguras tabungan ibu, dan serangkaian kemalangan finansial lainnya telah menjerat keluarga kami dalam jurang yang dalam, hampir tak berdasar. Rumah ini, satu-satunya harta berharga kami, sudah terancam disita. Barang-barang berharga satu persatu raib, dijual demi menutupi lubang yang tak kunjung tertutup. Ayah, sosok yang selalu kugambarkan sebagai pilar kokoh keluarga, kini tampak renta. Rambutnya memutih lebih cepat dari seharusnya. Sorot matanya yang dulu penuh semangat kini meredup, menyimpan keputusasaan yang mendalam. Ibu, yang biasanya ceria dan cerewet, lebih sering murung. Sesekali kutangkap ia menyeka air mata diam-diam di dapur. Melihat mereka seperti itu, hatiku teriris. Aku adalah anak tunggal, harapan satu-satunya. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang lulusan sarjana komunikasi yang baru saja memulai magang di sebuah agensi kecil. Gaji pas-pasan bahkan untuk kebutuhan pribadiku. Sore itu, keheningan ruang tamu dipecah oleh suara ayah dan ibu yang berjalan mendekat. Aku tahu ada sesuatu yang penting akan disampaikan, karena aura serius yang memancar dari mereka jauh lebih pekat dari biasanya. Ayah duduk di hadapanku, menghela napas panjang, sementara ibu menggenggam tanganku erat, seolah menyalurkan kekuatan, atau mungkin justru meminta kekuatan dariku. Laras, suara ayah serak. Ada sesuatu yang harus ayah dan ibu bicarakan denganmu. Aku mengangguk, jantungku berdegup lebih kencang. Firasat buruk menyergap. Kita sudah mencari pinjaman kemana-mana. Nak, ibu memulai, suaranya bergetar. Semua jalan buntu. Bank sudah memberikan surat peringatan terakhir. Rumah ini akan disita minggu depan. Mataku memanas. Kata-kata itu menusuk. Tapi jauh di lubuk hati, aku sudah menduganya. Ini bukan lagi soal bagaimana jika, tapi kapan. Tapi, ayah melanjutkan, suaranya sedikit lebih mantap, ada satu jalan. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita. Aku menatapnya penuh harap. Apa? Ya? Apapun itu, Laras akan lakukan. Ayah dan ibu saling pandang, keraguan terpancar jelas di wajah mereka. Kemudian, ayah menghela napas lagi, lebih berat dari sebelumnya. Bapak Harun, teman lama ayah, yang punya usaha travel umroh itu. Dia bersedia membantu kita, Laras, melunasi semua utang-utang kita. Aku terkejut. Bapak Harun? Tentu aku mengenalnya. Pria parubaya yang kadang datang berkunjung ke rumah. Sosok yang selalu ramah dengan senyum kebapakan dan sorot mata teduh.
Aku tahu dia sukses, tapi tidak menyangka ia sekaya itu, hingga sanggup melunasi tumpukan utang kami yang mencapai miliaran rupiah. Tapi, ada satu syarat, tambah ibu, pandangannya meredup. Aku menanti, rasa penasaran bercampur dengan kecemasan yang mendalam. Syarat apa yang bisa membuat seorang pria kaya raya bersedia membantu kami sebesar itu? Ayah menatap lurus ke mataku. Dia ingin kau menjadi istrinya, Laras. Dunia seakan runtuh. Suara ayah terdengar jauh, menggaung di telingaku, disusul oleh desir darah yang berdesing kencang di kepala. Istrinya? Bapak Harun? Pria yang seumuran dengan ayahku, dengan usia kepala 6 yang sudah jelas terpahat di kerutan wajahnya? Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat kubuka mata, wajah memelas ayah dan ibu masih ada di sana, menatapku dengan tatapan penuh permohonan. Senja di luar jendela semakin gelap, seolah ikut menelan sisa-sisa harapanku. Aku tahu ini adalah pilihan yang tak bisa kuhindari. Demi keluarga, demi rumah ini, demi senyum ayah dan ibu, aku harus melakukannya. Atau setidaknya, aku harus mencoba. Konflik batin yang maha dahsyat baru saja dimulai, merobek-robek setiap serat jiwaku. Malam itu, kata-kata ayah terus berdengung di kepalaku, seperti gema dari palu godam yang menghantam setiap sel sarafku. Dia ingin kau menjadi istrinya, Laras. Frasa itu adalah racun yang merayap, melumpuhkan akal sehatku. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku menikahi Bapak Harun? Pria yang seusia ayahku, yang kupanggil Om sejak kecil, kini harus menjadi suamiku? Gagasan itu begitu asing, begitu menjijikkan, dan entah mengapa, terasa begitu final. Aku mengurung diri di kamar, menyalakan lampu redup di meja belajar, seolah kegelapan bisa menyembunyikan kenyataan pahit ini. Ponselku bergetar. Notifikasi dari grup obrolan teman-teman kuliah yang merencanakan pesta perpisahan untuk salah satu teman yang akan ke luar negeri. Tawa, canda, dan impian masa depan mereka, tentang studi lanjut, perjalanan ke Eropa, atau karir impian, seakan mengejek realitaku yang suram. Aku membiarkan ponselku tergeletak, tak sanggup menyentuhnya, apalagi bergabung dalam percakapan yang terasa sangat asing bagiku sekarang. Dunia mereka adalah dunia yang penuh pilihan. Duniaku adalah dunia yang penuh keterpaksaan. Memori tentang Bapak Harun mulai berputar di benakku, seperti tayangan film lama yang buram. Ingatanku tentangnya tidak banyak, tapi cukup jelas. Dia pria dengan perawakan sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk. Rambutnya sebagian besar sudah memutih, dihiasi uban yang menonjol di pelipis. Tapi kulitnya masih terlihat sehat dan terawat, mungkin karena ia sering bepergian untuk ibadah haji dan umroh. Senyumnya selalu ramah, menampakkan beberapa kerutan di sudut matanya yang teduh dan menunjukkan gigi yang masih utuh dan putih. Aku ingat ia selalu membawa buah tangan setiap kali berkunjung ke rumah kami. Sekotak kurma mewah dari Arab Saudi atau parfum Arab yang wangi dan kuat. Ia berbicara dengan tenang, logat Jawa yang kental, dan selalu menanyakan kabarku dengan tulus, bahkan kadang menyelipkan nasihat-nasihat agama yang lembut. Dulu, semua itu terasa biasa saja. Kebapakan, menyenangkan. Ia adalah sosok Om yang baik dan dihormati. Tapi sekarang, setiap detail itu terasa memberatkan, membebani. Kerutan di matanya kini tampak seperti peta usia yang jauh, puluhan tahun lebih tua dariku. Senyum ramahnya kini seperti senyum paksaan, seolah menyembunyikan niat yang tak bisa kuterima. Parfum Arab yang dulu harum, kini terbayang melekat padanya. Aroma yang akan selalu mengingatkanku pada pilihan hidup yang tak kuinginkan. Bahkan logat Jawanya yang kental kini terdengar asing, menjauhkan dia dari duniaku. Aku mencoba memprotes, meski hanya dalam hati. Suaraku tercekat di kerongkongan. Ini tidak adil. Aku punya impian. Aku ingin menikah karena cinta, dengan pria seusia.
atau setidaknya seseorang yang bisa kuterima sepenuh hati. Aku ingin merayakan momen penting hidupku dengan tawa dan kebahagiaan, bukan dengan air mata dan keterpaksaan. Aku ingin memilih gaun pengantin impianku, bukan sekadar gaun yang menutupi luka. Tapi setiap kali aku mencoba menyuarakan keberatan itu, suara ayah dan ibu kembali terngiang. Wajah mereka yang putus asa, rumah yang terancam disita, masa depan keluarga yang hancur. Semua itu mengikatku, membelenggu setiap hasrat kebebasanku. Sekitar pukul 9 malam, ayah dan ibu kembali menghampiriku. Pintu kamarku diketuk pelan. Wajah mereka tegang. Ayah memegang sebuah amplop coklat tipis yang sepertinya berisi surat penting. Tapi ada secercah harapan yang berusaha mereka pancarkan, seolah mereka bergantung sepenuhnya padaku. "Bagaimana, Nak?" tanya ayah. Suaranya pelan dan penuh harap, bercampur dengan nada mendesak. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata emosi yang campur aduk di dada. "Bagaimana kalau Laras minta waktu, ya? Untuk berpikir? Ini terlalu mendadak." Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Ayah menggeleng pelan, rasa putus asa kembali menyelimuti wajahnya. "Tidak ada waktu, Laras. Bapak Harun memberi kita batas waktu sampai besok pagi. Dia ada janji penting di luar kota setelah itu. Kalau kita lewatkan kesempatan ini, entah apa lagi yang bisa kita lakukan." Sebuah tamparan dingin. Tidak ada ruang untuk bernapas, apalagi berpikir jernih. Ini adalah pilihan di ujung tanduk. Menyelamatkan keluargaku atau menyelamatkan kebebasanku sendiri. Mana yang harus kupilih? Jawaban itu, betapapun pahitnya, sudah jelas terpampang di depanku. Ibu duduk di sampingku, mengelus rambutku dengan lembut, tangannya dingin tapi gerakannya penuh kasih sayang. "Nak, Bapak Harun itu orang baik. Ayahmu sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia orang yang saleh, punya usaha besar. Kamu tidak akan kekurangan apapun bersamanya. Mungkin memang ini jalan takdirmu, Nak, yang Allah tunjukkan untuk menyelamatkan kita semua." "Tapi Bu, Laras tidak mencintainya," bisikku. Air mata mulai menetes, membasahi pipiku. Rasa hampa ini begitu menyakitkan. Ayah meraih tanganku yang bebas, menggenggamnya erat. "Cinta itu bisa tumbuh, Nak. Dengan kebaikan dan kebersamaan, rasa sayang itu pasti akan datang. Yang penting sekarang, kita selamat dulu dari masalah ini. Setelah itu, kamu bisa bangun kehidupan yang layak, dan kami tidak perlu hidup menumpang atau terlunta-lunta. Ayah tidak mau kamu dan ibu hidup di jalanan, Nak." Kalimat itu, "Ayah tidak mau kamu dan ibu hidup di jalanan," bagai belati yang menusuk ulu hatiku. Rasa bersalah menghimpit dadaku, begitu berat hingga aku hampir sesak napas. Bagaimana mungkin aku seegois itu? Membiarkan orang tuaku menderita dan kehilangan segalanya, hanya demi idealismeku sendiri tentang cinta dan pernikahan? Aku tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan suara tercekat dan hati yang hancur berkeping-keping, aku mengucapkan kata-kata yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. "Baiklah, Yah, Laras bersedia." Ayah dan ibu sontak memelukku erat. Pelukan mereka terasa pahit, perpaduan antara kelegaan yang luar biasa dan duka yang mendalam. Mereka mungkin lega karena masalah utang akan selesai, tapi aku tahu, jauh di lubuk hati, mereka juga merasakan sakit atas pengorbanan yang harus kulakukan. Aku bisa merasakan pundak ibu bergetar, menangis dalam diam, air matanya membasahi bahuku. Mereka telah menjual anak semata wayang mereka, dan itu pasti juga menyiksa batin mereka. Malam itu, aku tak bisa tidur. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap, air mata mengalir tanpa henti, membasahi bantal dan membasahi guling yang kugenggam erat. Aku membayangkan wajah Bapak Harun, yang sebentar lagi akan menjadi suamiku. Wajah yang kulihat sebagai seorang om, kini akan berubah status menjadi suami.
Janji yang telah kuucapkan barusan, mengikatku erat dalam sebuah takdir yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Sebuah janji yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk, seolah alam pun ikut meratapi nasibku. Aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Sisa-sisa tangis semalam masih terasa di sudut mataku yang perih. Di meja nakas, ponselku menyala, menampilkan notifikasi obrolan grup Girls Squad yang penuh dengan emoji tertawa. Sarah mengirimkan foto-foto rencana gaun wisuda yang baru saja ia beli, berwarna emerald green yang cantik dan berbinar. Sementara Intan meributkan tentang desain brosur event organizer pertama yang akan ia buat, penuh semangat. Mereka begitu bersemangat, penuh harapan, dan seolah tidak ada awan mendung di langit kehidupan mereka yang cerah. Sementara aku hanya bisa menatap pantulanku di cermin, melihat seorang gadis yang kehilangan arah, yang impiannya baru saja direnggut paksa. Wajah pucat dengan mata sembab itu bukanlah Laras yang kukenal. Aku menyeret langkah ke kamar mandi, mengguyur tubuh di bawah pancuran. Air dingin yang menyentuh kulitku sejenak membuatku tersentak, memaksa kesadaran bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku akan menikah dengan Bapak Harun. Kalimat itu terucap lirih dalam benakku, seperti mantra kematian bagi jiwaku. Di ruang makan, suasana lebih tegang dari biasanya, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Ayah tampak berusaha keras untuk terlihat ceria, sesekali melempar lelucon hambar tentang cuaca atau berita pagi yang tak sampai ke hati. Ibu, di sisi lain, sibuk mondar-mandir menyiapkan sarapan, piring dan gelas beradu pelan, tapi ekspresi wajahnya keruh, menyiratkan beban yang sama sepertiku, meski dengan cara yang berbeda. Mereka tidak memaksaku lagi, karena mereka tahu aku sudah setuju. Tapi persetujuan itu terasa seperti pisau yang mengiris, menyisakan luka yang menganga di hatiku dan hati mereka. Laras, nak, ibu meletakkan segelas susu di depanku dengan hati-hati. Susu itu masih mengepulkan uap tipis, tapi bagiku, ia terasa dingin. Nanti jam 9, Bapak Harun akan datang bersama keluarganya. Kita akan membicarakan tanggal pernikahan dan beberapa hal penting lainnya. Susu di gelas terasa pahit di lidahku. Aku hanya mengangguk, tanpa selera. Rasanya tenggorokanku tercekat, tak sanggup menelan apapun. Keluarga Bapak Harun? Siapa saja mereka? Aku hanya pernah melihat Bapak Harun sendirian setiap kali berkunjung. Apa mereka tahu tentang kesepakatan ini? Apa mereka akan menghakimiku, menatapku dengan iba atau bahkan jijik? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benakku, menambah beban di pundakku yang sudah ringkih. Pukul 9 kurang 5 menit, sebuah mobil sedan hitam mewah, tampak baru dan mengilap, berhenti di depan rumah kami yang sederhana. Jantungku berdebar tak karuan, serasa ingin melompat keluar dari dadaku. Ayah dan ibu segera menyambut di teras dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menciptakan kesan ramah dan normal. Aku hanya berdiri terpaku di ambang pintu ruang tamu, rasanya kakiku terpaku ke lantai, tidak sanggup bergerak 1 inci pun. Bapak Harun turun dari mobil, mengenakan kemeja batik berwarna coklat gelap yang mahal, rambutnya tersisir rapi dan klimis, menunjukkan kesan berwibawa. Dia tidak sendiri. Di sampingnya, ada seorang wanita parubaya berkerudung yang lebih muda darinya, mengenakan gamis sederhana berwarna krem, tatapannya lembut dan agak murung. Ah, mungkin itu istrinya? Tapi bukankah ia akan menikahiku? Sebuah pikiran aneh dan menggelisahkan melintas. Di belakang mereka, ada 2 orang pria muda yang sepertinya seusiaku, atau sedikit lebih tua. Salah satunya mengenakan kacamata berbingkai tipis, terlihat tenang dan agak pendiam, dengan tatapan yang sulit diartikan. Yang lain memiliki senyum ramah yang sekilas mengingatkanku pada Bapak Harun. Ia lebih ekspresif. Aku beringsut mundur, menyembunyikan diri di balik gorden tipis, berharap tak terlihat. Aku tidak siap menghadapi mereka,
tidak siap menghadapi kenyataan ini dalam bentuk yang lebih konkret. "Assalamualaikum." Suara Bapak Harun yang tenang dan dalam terdengar dari teras. "Maaf terlambat sedikit, ada sedikit macet di jalan." Ayah tersenyum lebar. Senyum yang ku tahu adalah topeng kesedihan. "Tidak apa-apa, Harun. Mari, silakan masuk. Laras juga sudah menunggu." Mendengar namaku disebut, aku merasa seperti tersengat listrik. Aku harus keluar. Dengan langkah gontai, seolah tiap sendi enggan digerakkan, aku berjalan menuju ruang tamu. Aku mendapati Bapak Harun sudah duduk di sofa utama. Di sampingnya ada wanita parubaya dan dua pria muda tadi. Mereka semua menatapku dengan senyum ramah yang dipaksakan. Kecuali satu, pria berkacamata itu, tatapannya datar, sulit diartikan, seolah ia sedang mengamatiku, menilaiku. Bapak Harun tersenyum hangat padaku, senyum yang kini terasa canggung. "Laras, cantik sekali kamu hari ini." Pujian itu terasa seperti tamparan. Aku hanya bisa membalas dengan senyum kaku, menundukkan pandangan ke lantai, tak sanggup menatap mata siapapun di ruangan itu. Setelah basa-basi singkat tentang kabar dan perjalanan, ayah memulai inti pembicaraan. Ia menjelaskan kondisi finansial keluarga kami dengan sedikit disamarkan, menyebutnya sebagai musibah tak terduga, dan bagaimana Bapak Harun telah menawarkan uluran tangan yang tak ternilai harganya. Kemudian, Bapak Harun mengambil alih. Dengan suara tenang dan berwibawa, ia menjelaskan niatnya untuk menikahiku, seolah itu adalah hal paling lumrah di dunia. "Saya tahu ini mungkin mendadak bagi Laras," ujarnya, melirikku sekilas, tatapannya mencoba mencari kontak mata yang kuhindari. "Tapi saya berjanji, akan membimbing Laras, menjaganya, dan tidak akan membiarkannya kekurangan apapun. Saya akan memperlakukan Laras dengan baik, seperti anak sendiri, dan juga sebagai seorang istri yang sah." Kalimat, "seperti anak sendiri," membuatku ingin menjerit. Ya, dia memang seperti ayah bagiku. Bagaimana bisa perasaan itu berubah? Bagaimana bisa aku berpura-pura menjadi istri bagi seseorang yang selama ini kulihat sebagai figur kebapakan? Itu terasa begitu salah dan tak wajar. Kemudian, ibu dari pria berkacamata dan pria muda lainnya berbicara. Wanita parubaya itu ternyata adalah Ibu Wati, istri pertama Bapak Harun. Dan dua pria muda itu adalah putra-putra mereka, Mas Rizal dan Mas Fajar. Mereka tampak tidak keberatan dengan keputusan ini, atau setidaknya, mereka ahli dalam menyembunyikan perasaan. Ibu Wati berbicara lembut, mengatakan bahwa ia mendukung keputusan suaminya, demi kebaikan bersama dan menolong sesama, seolah itu adalah sebuah tindakan amal yang mulia. Mas Fajar, yang berwajah ramah dan murah senyum, juga ikut tersenyum padaku, meski senyumnya terlihat sedikit canggung dan mengandung sedikit rasa ingin tahu. Hanya Mas Rizal, pria berkacamata itu, yang tetap diam membisu. Tatapannya tak terbaca dan dingin, seolah ia adalah tembok yang tak bisa ditembus. Pembicaraan berlanjut, membahas detail dan tanggal pernikahan. Bapak Harun mengusulkan secepatnya, mengingat kondisi keuangan kami yang genting. Ia bahkan menyarankan minggu depan jika memungkinkan, namun ayah meminta sedikit waktu untuk persiapan minimal. Akhirnya, disepakati 2 minggu lagi. 2 minggu. Itu bahkan tidak cukup waktu untuk aku mencerna semua ini, apalagi mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang sesungguhnya. Aku belum siap mental, belum siap hati. Sebelum mereka pulang, Bapak Harun menyerahkan sebuah map tebal berwarna coklat ke ayah. Ayah membukanya dengan tangan bergetar, dan matanya langsung membelalak. Cek di dalamnya berjumlah sangat besar, nominalnya mencapai miliaran rupiah, cukup untuk melunasi semua utang kami, dan bahkan lebih untuk memulai hidup baru. Ini sebagai tanda keseriusan saya, dan untuk biaya persiapan pernikahan Laras, juga untuk keluarga, kata Bapak Harun dengan tenang, seolah menyerahkan setumpuk uang receh.
Aku melihat ayah dan ibu menatap cek itu dengan air mata bahagia dan kelegaan yang luar biasa. Beban di pundak mereka seolah terangkat, kerutan di dahi mereka sedikit mengendur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku melihat secercah harapan di mata mereka. Namun di sisi lain, cek itu terasa seperti belenggu emas yang baru saja mengikatku lebih erat, menyeretku semakin dalam ke dalam takdir yang tak kuinginkan. Pernikahan ini bukan lagi kemungkinan, tapi sebuah kepastian yang mengerikan, sebuah transaksi yang telah disetujui di atas penderitaanku. Tali pengikat itu, kini benar-benar sudah melilit leherku, mencekik setiap napas kebebasan. 2 minggu. 2 minggu yang terasa seperti 2 hari, sekaligus 2 abad yang tak berujung. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan hampa yang menggerogoti, dan setiap malam aku tertidur dengan air mata yang membasahi bantal, menyisakan jejak asin di pipiku. Persiapan pernikahan berjalan begitu cepat, seolah diatur oleh tangan-tangan tak kasat mata yang ingin segera menuntaskan proyek ini, tanpa memberiku ruang untuk bernapas, apalagi berpikir. Bapak Harun tidak pernah datang sendirian lagi. Setiap kali ia berkunjung untuk keperluan persiapan, entah itu pengukuran baju, pemilihan catering, atau sekadar diskusi sederhana, ia selalu ditemani oleh salah satu putranya. Kadang Mas Fajar, putra keduanya yang murah senyum, atau sesekali oleh Mas Rizal, putra sulungnya yang selalu menyertai Bapak Harun dalam perjalanan bisnis pentingnya. Mas Fajar, yang usianya mungkin 1-2 tahun di atasku, memiliki aura yang lebih hangat. Wajahnya ramah, dengan sorot mata yang sedikit melengkung saat ia tersenyum. Ia sering mencoba memecah keheningan yang canggung dengan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang kuliahku, hobiku, atau rencana masa depanku, seolah mencoba membuatku merasa nyaman dan diterima. Kadang, ia bahkan melempar lelucon garing yang membuatku tersenyum tipis, meski hanya sekejap, karena seulas senyum pun terasa begitu berat. Dalam pandangannya, aku bisa melihat sedikit rasa iba, tapi juga penerimaan. Ia seolah mencoba menjadikanku bagian dari keluarga mereka tanpa banyak drama, tanpa menghakimi. Namun, Mas Rizal adalah kisah yang sangat berbeda. Dia adalah kebalikanku, layaknya siang dan malam. Jika Mas Fajar adalah matahari yang mencoba menghangatkan dengan cahayanya, Mas Rizal adalah bongkahan es yang tak bisa mencair, memancarkan aura dingin yang menusuk. Usianya mungkin sekitar 27 atau 28 tahun, dengan perawakan atletis, wajah datar yang hampir tanpa ekspresi, dan sorot mata tajam di balik kacamata berbingkai tipisnya. Ia selalu mengenakan pakaian rapi, bahkan dalam suasana santai sekalipun, menunjukkan kesan profesional dan berjarak. Sejak pertemuan pertama, tatapannya kepadaku selalu terasa dingin dan penuh selidik, seolah ia sedang mencoba membaca pikiranku, menguliti setiap lapis kepura-puraanku. Setiap kali ia berada di ruangan yang sama denganku, aku merasa sangat tidak nyaman. Seolah ada dinding tak kasat mata di antara kami, yang terbuat dari kecurigaan dan penolakan. Aku merasa seperti objek yang sedang diteliti, seolah ia sedang mencoba menemukan celah, kelemahan, atau mungkin alasan tersembunyi mengapa aku menerima tawaran pernikahan ini. Apakah ia berpikir aku mata duitan, yang hanya mengincar harta ayahnya? Atau gadis murahan yang menjual diri demi keuntungan materi? Pikiran-pikiran itu menghantuiku setiap kali tatapan kami bertemu. Meskipun hanya sepersekian detik, membuatku semakin tertekan. Suatu sore yang terasa panjang dan sunyi, Bapak Harun, Mas Rizal, dan Mas Fajar datang untuk mengecek rumah dan membawa beberapa perlengkapan yang konon katanya akan diberikan untuk seserahan. Bapak Harun dan ayah sedang berbicara serius di teras tentang detail keuangan dan rencana masa depan. Sementara ibu dan Mas Fajar sibuk dengan urusan mereka di dapur, membicarakan menu catering dan beberapa tradisi pernikahan. Tinggallah aku berdua dengan Mas Rizal di ruang tamu yang canggung, diselimuti keheningan yang begitu tebal hingga bisa dipotong dengan pisau. Aku sedang duduk di sofa, mencoba membaca buku novel roman yang dulu sangat kusukai,
Namun pikiranku melayang entah kemana. Huruf-huruf di halaman itu menari-nari tanpa makna. Di sofa seberang, Mas Rizal duduk tegak, sibuk dengan ponselnya, jemarinya lincah mengetik. Hening mencekam, hanya terdengar suara ketikan keyboard dari ponselnya dan sesekali suara bisikan dari teras. Aku mencoba fokus pada buku, tapi mataku terus melirik ke arahnya, merasakan keberadaannya yang begitu dominan dan mengintimidasi. Ia mengenakan kaos polos hitam dan celana jeans gelap, penampilannya kasual namun tetap rapi dan berkelas. Rambutnya hitam legam, kontras dengan rambut bapak Harun yang beruban. Sekilas, ia tampak seperti pria ideal bagi banyak wanita seusiaku. Muda, tampan, cerdas, dan jelas-jelas kaya raya. Ironis sekali, bahwa pria seperti dia adalah putra dari calon suamiku. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya, ponselnya diletakkan di pangkuan. Tatapan tajamnya langsung menusuk mataku. Aku terkesiap, buru-buru mengalihkan pandangan kembali ke buku, berpura-pura sangat fokus pada setiap kata. Jantungku berdebar tak karuan, antisipasi apa yang akan terjadi. Anda tidak terlihat bahagia, ucapnya, suaranya datar dan rendah, memecah kesunyian yang tebal seperti sebilah pisau membelah kain. Pertanyaan itu membuatku terkejut. Sangat terkejut. Ini pertama kalinya ia berbicara padaku lebih dari 2 kalimat, dan langsung menusuk ke inti masalahku, sebuah kenyataan yang selama ini berusaha kusimpan rapat. Aku menoleh perlahan ke arahnya. Ia sedang tidak menatap ponselnya lagi, melainkan menatapku lurus-lurus. Tidak ada secuil pun ekspresi yang bisa kubaca di wajahnya. Tidak ada emosi, tidak ada nada menghakimi, tapi juga tanpa empati. Hanya sebuah observasi dingin, fakta yang ia sampaikan tanpa basa-basi. Aku tergagap. Maksud Anda apa? Aku mencoba membeli waktu, berusaha menenangkan detak jantungku yang menggila. Pernikahan. Anda akan menikah. Dan Anda tidak terlihat bahagia. Ulangnya, tanpa mengubah nada suaranya sedikit pun, seolah ia sedang mengutarakan hasil observasi ilmiah. Napas tertahan di dadaku. Darah seolah berhenti mengalir. Aku ingin berteriak, ingin menumpahkan semua yang kurasakan. Aku ingin mengatakan padanya betapa menyedihkan keadaanku, betapa terpaksa aku melakukan semua ini demi keluargaku yang terlilit utang. Aku ingin menjelaskan bahwa aku bukan mata duitan, bukan gadis murahan. Tapi aku tak bisa. Aku tak bisa membuka aib keluargaku di hadapan putra calon suamiku, di hadapan orang yang akan menjadi bagian dari keluarga baruku. Itu terlalu memalukan, terlalu rapuh. Kebahagiaan itu relatif, Mas, jawabku, berusaha terdengar tenang dan bijaksana, meskipun suaraku sedikit bergetar, mengkhianati emosiku. Setiap orang punya definisi bahagianya sendiri. Ada yang bahagia dengan cinta, ada yang bahagia dengan ketenangan. Kalimat terakhir itu kuucapkan dengan sedikit tekanan, mencoba menyeratkan bahwa aku memilih ketenangan, keluarga. Ia mengangguk pelan, seolah menerima jawabanku tapi tidak sepenuhnya percaya. Matanya masih menatapku, mencari sesuatu. Seolah ada radar di balik kacamatanya yang bisa menembus pertahananku. Saya tahu ayah saya orang yang baik. Dia bisa memberikan banyak hal. Kekayaan, fasilitas, kenyamanan. Tapi kebahagiaan, itu lain cerita. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Kalimatnya itu, entah bagaimana, membuatku merasa sedikit dimengerti, atau mungkin justru semakin terpojok. Ia tahu. Ia pasti tahu apa yang mendasariku menerima pernikahan ini. Ia tahu ini bukan tentang cinta, bukan tentang pilihan hati. Ia tahu ini adalah sebuah transaksi, sebuah pengorbanan. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Bisikku, tak tahan lagi menahan diri, mataku mulai berkaca-kaca. Merasakan perih yang tak tertahankan. Ini adalah pengakuan terselubung, sebuah bisikan keputusasaan. Mas Rizal tidak menjawab.
Ia hanya mengalihkan pandangannya keluar jendela, ke arah pepohonan di halaman, seolah pembicaraan kami sudah selesai, atau mungkin ia tak mau melihat air mataku. Namun, tatapan dingin itu, dan pertanyaannya yang menohok, telah mengukir bekas yang dalam di benakku. Ia adalah misteri yang belum terpecahkan, sebuah cermin yang memantulkan ketidakbahagiaku sendiri. Kehadirannya dalam hidup baruku nanti, terasa seperti ancaman sekaligus sebuah beban yang tak akan pernah bisa kugoyahkan. 2 minggu. 2 minggu yang terasa seperti 2 hari, sekaligus 2 abad yang tak berujung, menjebakku dalam sebuah labirin waktu yang tak bisa kuarungi. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan hampa yang menggerogoti, seperti lubang hitam di dadaku, dan setiap malam aku tertidur dengan air mata yang membasahi bantal, menyisakan jejak asin dan perih di pipiku. Persiapan pernikahan berjalan begitu cepat, tergesa-gesa, seolah diatur oleh tangan-tangan tak kasat mata yang ingin segera menuntaskan proyek ini, tanpa memberiku ruang untuk bernapas, apalagi berpikir jernih tentang hidupku sendiri. Hari ini adalah hari yang paling kutakuti, hari di mana aku akan resmi menjadi Nyonya Harun. Sejak subuh, rumah sudah ramai dipenuhi sanak saudara dan para petugas catering yang mondar-mandir. Perias datang dengan peralatan tempur lengkapnya, kotak-kotak make-up beraneka warna, kuas-kuas berbagai ukuran, dan hair dryer yang terus berdesir. Aroma make-up yang tajam dan parfum manis bercampur dengan wangi bunga melati yang segar, yang disiapkan untuk prosesi, memenuhi setiap sudut ruangan. Seharusnya, suasana ini dipenuhi tawa renyah, bisikan-bisikan bahagia, dan haru yang menyenangkan. Tapi di dalam diriku, yang ada hanyalah gema kosong, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi. Ayah dan ibu sesekali masuk ke kamarku, menemaniku saat dirias, mencoba menciptakan suasana yang normal. Ibu membelai rambutku dengan lembut, tangannya dingin tapi gerakannya penuh kasih sayang. Senyumnya tipis, seolah ditarik paksa, dan matanya menyimpan kesedihan yang sama denganku, bahkan mungkin lebih besar. "Kamu cantik sekali, Nak," bisiknya, suaranya parau dan sedikit bergetar, seolah ia sedang menahan isak tangis yang akan meledak. Ayah hanya mengusap punggungku pelan, ekspresinya sulit dibaca, perpaduan antara lega karena masalah finansial teratasi, dan rasa bersalah yang mendalam atas pengorbanan yang harus kulakukan. Mereka telah mendapatkan kembali kehidupan mereka, rumah mereka terselamatkan, namun dengan mengorbankan kehidupanku. Gaun pengantin putih menjuntai di gantungan, bersih dan anggun, dihiasi renda-renda halus dan manik-manik berkilau. Gaun itu dibeli dengan uang dari Bapak Harun, mewah dan mahal, tapi bagiku, terasa seperti kain kafan yang akan membalut jiwaku, mencekiknya perlahan. Ketika gaun itu dikenakan ke tubuhku, rasanya berat, bukan karena bobot kainnya yang tebal, tapi karena beban ekspektasi, keputusasaan, dan masa depan yang tak jelas yang disematkan padanya. Cermin memantulkan sosok asing. Wajahku dirias dengan sempurna, menyembunyikan sembab mata dan kepucatan yang sudah menjadi sahabat karibku. Aku tampak seperti pengantin wanita pada umumnya, cantik, anggun, dan seharusnya berbahagia, seolah semua ini adalah pilihanku. Tapi mataku, jika ada yang melihat lebih dekat, akan mengungkapkan segudang kesedihan, sebuah jeritan tanpa suara. Aku mencoba tersenyum, berulang kali, di depan cermin, memaksakan otot-otot wajahku untuk menarik sudut bibir. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini akan baik-baik saja. Ini demi ayah dan ibu. Ini demi rumah kami yang tercinta. Aku harus kuat. Aku harus tegar. Tapi setiap senyum itu terasa pahit, seperti menelan pasir yang kasar, menggores kerongkonganku. Beberapa kerabat dan tetangga yang diundang datang menyapa, mengucapkan selamat. Mereka semua memujiku, mengatakan betapa beruntungnya aku mendapatkan suami seperti Bapak Harun yang kaya raya, berwibawa, dan baik hati. Sudah takdirnya, Nak, dapat rezeki nomplok, kata Tante Rina, sepupu ibu,
dengan senyum lebar dan mata berbinar-binar. Pasti hidupmu terjamin sekarang. Bisa naik haji dan umroh kapan saja. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum hambar, menahan diri untuk tidak membentak dan menjelaskan apa sebenarnya takdir yang kurasakan ini. Bagaimana takdir ini telah merenggut kebebasanku. Mereka tidak akan mengerti, atau mungkin memang tidak mau mengerti, terlalu asyik dengan gambaran ideal pernikahan yang kaya raya. Pukul 10 pagi, deru mesin mobil mewah mulai berdatangan satu persatu, memenuhi jalanan depan rumah kami yang sempit. Rombongan mempelai pria tiba. Jantungku berpacu, bergemuruh di dada, mengalahkan suara riuh rendah dari luar. Aku bisa mendengar suara riuh di ruang tamu, sapaan-sapaan, dan tawa yang dipaksakan dari kedua belah pihak. Aku tahu dia ada di sana. Bapak Harun, calon suamiku. Pria yang akan mengubah seluruh hidupku dalam hitungan menit. Perias dan asistennya memberiku sentuhan terakhir pada riasan dan jilbabku. "Ayo, Nona Laras, sudah waktunya," kata Perias dengan senyum ceria yang entah mengapa terasa mengganggu. Pengantin prianya sudah menunggu. Dengan langkah gontai, seolah kakiku diganduli beban bertonton, aku berjalan menuju ruang tamu. Ayah sudah menungguku di dekat pintu, menggandeng tanganku erat, genggamannya sedikit bergetar. Aku melihat Bapak Harun duduk di meja akad yang sudah dihias cantik, mengenakan jas berwarna senada dengan batiknya waktu itu. Wajahnya tampak tenang, mungkin sedikit tegang, tapi rautnya menunjukkan keseriusan. Di sampingnya, duduklah Mas Rizal dan Mas Fajar, serta Ibu Wati yang kini mengenakan kebaya elegan berwarna ungu lembut, dengan ekspresi yang sulit kubaca. Mas Fajar tersenyum hangat padaku, mencoba memberi semangat melalui tatapannya yang ramah. Ia seolah ingin mengatakan, "Semoga semua baik-baik saja." Tapi Mas Rizal, seperti biasa, hanya menatapku dengan sorot mata dingin itu, yang kini terasa lebih menusuk dari biasanya, seolah ia sedang menelaah setiap detail diriku. Ia tidak tersenyum sama sekali. Tatapannya seolah mengatakan, "Akhirnya, Anda melakukannya. Anda memilih jalan ini." Tatapan itu membuatku merasa telanjang, seolah ia bisa melihat semua kepura-puraan di balik senyum tipisku, semua kesedihan yang kusembunyikan. Prosesi ijab kabul dimulai. Ayah menggenggam tangan Bapak Harun, tangan mereka terlihat kontras, tangan ayahku yang lebih kurus dan tua, dengan tangan Bapak Harun yang berisi dan bergelang. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada mereka, semua telinga menanti. Ayah mengucapkan kalimat serah terima yang membuat hatiku mencelos, seolah menyerahkan jiwaku yang rapuh. Kemudian, suara tegas Bapak Harun memecah keheningan, mengucapkan janji sucinya. Saya terima nikah dan kawinnya Laras binti Suryadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seketika, kata "sah" menggema dari para saksi, diikuti ucapan hamdalah yang serentak. Aku resmi menjadi istrinya. Nyonya Harun. Tali pengikat yang kumaksud, kini bukan lagi ikatan tak terlihat. Ia nyata, membelengguku dalam sebuah pernikahan yang terasa begitu hampa, begitu kosong dari cinta. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah. Bukan air mata bahagia seperti pengantin pada umumnya, tapi air mata kepedihan yang tak tertahankan, mengalir deras membasahi pipiku. Ibu segera menghampiriku, memelukku erat, ikut menangis bersamaku, mungkin mencoba berbagi beban ini, atau mungkin menangisi nasibku. Setelah prosesi, giliran sungkem kepada orang tua dan keluarga yang hadir. Ketika giliranku bersujud di kaki ayah dan ibu, aku tak sanggup menahan isak tangis. Pelukan mereka erat, tangan mereka mengusap kepalaku, seolah ingin meyakinkanku bahwa semua ini akan baik-baik saja, meskipun kami berdua tahu, tidak ada jaminan apapun di masa depan. Kemudian, giliranku sungkem kepada Bapak Harun. Rasanya canggung, aneh. Ia merangkulku, menepuk pundakku pelan. "Sekarang kamu tanggung jawab saya, Laras," bisiknya lembut, suaranya penuh janji.
Kata-kata itu, alih-alih menenangkan, justru memberiku rasa tercekik, beban tanggung jawab yang berat. Aku mengangkat pandanganku, mencari Mas Rizal di antara kerumunan tamu. Ia masih dengan wajah datarnya, namun kini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi dingin semata, tapi semacam kekecewaan? Atau mungkin, hanya rasa muak melihat transaksi ini. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, pandangannya itu terasa seperti vonis, mematerikan takdirku dalam sebuah ikatan yang tidak kuinginkan. Aku telah resmi menjadi bagian dari keluarga mereka, namun jiwaku terasa semakin jauh, semakin sendiri, terasing di tengah keramaian. Malam pertama pernikahan. Sebuah momen yang seharusnya dipenuhi romansa, gairah, janji-janji manis untuk masa depan yang baru terukir. Namun bagiku, malam itu adalah jurang kehampaan, seolah jiwaku telah tercabut paksa dari raga, menyisakan cangkang kosong yang bergerak tanpa tujuan. Setelah resepsi sederhana di rumah, yang lebih mirip acara syukuran keluarga besar daripada pesta pernikahan yang meriah, para tamu satu persatu mulai pulang. Deru mobil yang menjauh, tawa-tawa yang menghilang, dan bisikan-bisikan yang mereda, perlahan membuat rumah kembali hening. Tapi keheningan itu jauh lebih menusuk daripada keramaian tadi, menggaungkan kesepian yang tak terperi. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantin putih yang berat, setiap helainya terasa seperti penjara, mencekik. Pria sudah pergi beberapa jam lalu, meninggalkan wajahku yang sudah dirias sempurna, kini dengan sedikit noda air mata yang mengering di pipi. Lampu kamar tidur utama, yang kini secara resmi menjadi kamarku dan Bapak Harun, dinyalakan redup, menciptakan suasana remang-remang yang menambah kelam perasaanku, seolah turut berduka. Pikiranku melayang ke belakang, pada semua janji yang pernah kubuat untuk diriku sendiri. Janji untuk menikah dengan pria yang kucintai, dengan kisah cinta yang manis yang kurajut berdua, dengan pesta sederhana yang penuh tawa dan kebahagiaan sejati. Janji untuk membangun keluarga kecil kami, rumah yang hangat, dan masa depan yang kurajut berdua dengan kekasihku. Semua itu kini hanyalah ilusi yang pecah berkeping-keping, hancur di telapak tanganku. Aku adalah seorang istri. Istri dari pria berusia 60 tahun. Dan aku tidak merasakan apa-apa selain kekosongan, sebuah kehampaan yang terasa abadi. Pintu kamar terbuka perlahan. Engselnya berdecit pelan, memecah kesunyian. Bapak Harun masuk. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan baju koko putih bersih dan sarung, terlihat santai dan rapi. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya yang berkerut, senyum yang di mataku terlihat penuh pengertian. Namun juga ada sedikit rasa canggung yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan, lalu duduk di tepi ranjang, menjaga jarak sekitar 1 meter dariku. Tidak ada sentuhan, tidak ada dekapan. Laras, suaranya lembut, dalam, memecah kesunyian yang membeku. Kamu pasti lelah sekali hari ini. Maafkan saya kalau ini terlalu berat untukmu. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tenggorokanku tercekat, terlalu banyak yang ingin kukatakan, tapi tak satu pun yang bisa keluar. Ia menghela napas panjang, tatapannya menyeratkan beban yang juga ia pikul. Saya tahu ini tidak mudah untukmu, Nak. Saya tahu kamu masih sangat muda, dengan segala impianmu. Nak. Kata itu. Lagi-lagi kata itu. Aku menatapnya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi istrinya jika ia memanggilku Nak? Rasanya seperti sebuah lelucon kejam, sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Aku adalah istrinya, tapi ia memperlakukanku seperti putrinya. Saya tidak akan memaksamu, Laras. Lanjutnya, seolah membaca setiap gejolak dalam pikiranku. Saya tahu kamu belum bisa menerima semua ini, belum bisa menerima saya sebagai suamimu. Dan saya tidak ingin kamu merasa tertekan, apalagi sampai tersiksa batinmu. Aku menatapnya dengan tatapan kosong,
mencoba mencari makna di balik kata-katanya. Hatiku campur aduk. Ada rasa lega yang samar, bercampur dengan rasa bersalah yang menggerogoti. Lega karena ia mengerti, lega karena ia tidak menuntut apa-apa malam ini. Namun bersalah karena aku tak bisa memberikan apa yang ia harapkan dari seorang istri, dari sebuah pernikahan. Saya hanya ingin kamu nyaman di sini, tambahnya, pandangannya bulus dan penuh ketulusan, sama seperti saat ia berbicara kepada jemaah umrohnya. Anggap saja saya ayahmu, tapi juga suami yang akan melindungimu, membimbingmu, dan menjamin semua kebutuhanmu. Aku tak tahu harus merespons apa. Kata-katanya terasa begitu ambigu, begitu sulit dipahami. Ia ingin menjadi ayahku, tapi juga suamiku. Bagaimana itu bisa terjadi secara bersamaan? Apakah sebuah pernikahan bisa berjalan tanpa keintiman, tanpa cinta, hanya didasari oleh rasa hormat dan janji perlindungan? Terima kasih, Bapak, bisikku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. Hanya itu saja yang bisa kukatakan. Satu-satunya kata yang tidak terasa terlalu palsu. Bapak Harun tersenyum lagi. Senyum tulus yang entah mengapa membuatku merasa semakin kecil dan tak berdaya. Ia berdiri, lalu berjalan menuju pintu, memadamkan lampu utama dan menyisakan satu lampu tidur kecil yang temaram di sisi ranjang. Sebelum keluar, ia sempat menatapku lagi. Tatapannya tidak ada nafsu, hanya rasa iba dan sedikit kesedihan yang mendalam. Lalu ia menutup pintu, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan yang temaram. Aku ditinggalkan sendirian di kamar yang luas, gaun pengantin yang masih membalut tubuhku terasa semakin berat dan menyesakan. Malam pertama, aku sendirian. Suami yang baru saja kunikahi memilih untuk tidur di kamar lain, memberikan ruang yang sangat kubutuhkan, namun juga terasa begitu menyakitkan. Seharusnya aku merasa lega, sangat lega. Dan memang, ada secercah lega yang menjalar di hatiku. Tapi rasa lega itu segera disusul oleh gelombang kesepian yang teramat dalam, dan juga rasa bingung yang mencengkeram. Apakah ini awal dari kehidupan pernikahanku? Sebuah pernikahan tanpa sentuhan, tanpa kemesraan, tanpa cinta? Hanya sebuah kesepakatan diam-diam, sebuah kompromi yang menyisakan kekosongan yang tak terisi. Aku beranjak dari ranjang, melepas gaun pengantin itu dengan tergesa-gesa, seolah ingin membuang semua kenangan pahit hari ini, semua kepalsuan yang menempel padanya. Gaun itu tergeletak di lantai, putih bersih, kontras dengan hatiku yang kelabu, kotor, dan remuk redam. Aku berganti dengan piyama paling sederhana, lalu merebahkan diri di ranjang yang kini terasa terlalu besar dan dingin. Air mata kembali menetes, kali ini bukan hanya karena kesedihan semata, tapi karena kebingungan yang mendalam tentang masa depanku. Apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Sebagai istri tanpa status yang jelas? Sebagai pelengkap formalitas? Atau justru lebih dari itu? Pagi pertama di rumah Bapak Harun, yang kini resmi menjadi rumahku. Aku terbangun bukan karena dering alarm ponselku yang biasanya berisik, melainkan karena suara samar-samar yang lembut namun jelas. Sebuah suara azan subuh yang merdu mengalun dari sebuah ruangan di lantai bawah, disusul oleh gemericik air yang konsisten, menandakan seseorang sedang mengambil wudhu. Bapak Harun. Aku melirik jam dinding di kamar. Jarumnya menunjuk pukul 4 pagi. Biasanya, di jam segini, aku masih terlelap pulas dalam mimpi. Mungkin bermimpi tentang petualangan seru, pekerjaan impian di kota besar, atau kencan pertama yang romantis. Kini, aku terbangun di ranjang yang terlalu besar dan dingin, di rumah yang asing, dan oleh suara azan dari suami yang tidur di kamar sebelah. Realitas ini terasa seperti mimpi buruk yang enggan usai. Aku bangkit dari ranjang, merasakan udara pagi yang menusuk kulit. Dengan langkah gontai, aku berjalan ke arah jendela besar di kamarku. Tirai tebal masih tertutup rapat, menghalangi pandangan keluar. Kubuka sedikit celahnya, membiarkan cahaya temaram subuh yang kebiruan menyusup masuk,
menerangi sebagian kecil kamar. Di luar, taman depan tampak rapi dan terawat, dengan beberapa pohon palem yang menjulang tinggi dan hamparan rumput hijau yang lembab oleh embun pagi. Rumah ini sangat besar, megah, jauh lebih besar dari rumah orang tuaku yang sederhana. Aku tahu ada 2 lantai, dengan beberapa kamar tidur dan sebuah musala kecil yang khusus di lantai bawah, tempat suara azan tadi berasal. Ini adalah rumah yang tak pernah kubayangkan akan kutinggali, apalagi sebagai seorang istri. Tak lama setelah suara azan mereda, aku mendengar langkah kaki di koridor bawah. Pelan, namun jelas dan teratur. Langkah kaki Bapak Harun. Aku buru-buru kembali ke ranjang, merebahkan diri dan pura-pura masih tidur. Tak tahu harus bersikap seperti apa jika kami berpapasan. Hatiku masih terombang-ambing antara rasa lega atas kebaikannya tadi malam, kebingungan tentang peran baruku, dan sedikit rasa takut akan ekspektasi yang mungkin ia miliki. Beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk pelan, 3 ketukan ringan yang sopan. "Laras? Sudah bangun?" Suara Bapak Harun yang tenang terdengar dari luar, tak ada paksaan dalam nada bicaranya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menata detak jantungku yang menggila, lalu memaksakan suaraku untuk terdengar normal dan tidak serak. "Iya, Bapak. Sudah." Pintu terbuka sedikit, menyisakan celah. Bapak Harun muncul di ambang pintu dengan senyum tipis, menunjukkan sedikit kerutan di sudut matanya. Ia sudah mengenakan pakaian salat, lengkap dengan peci hitam, dan aroma segar air wudu tercium samar. "Syukurlah. Sudah subuh, Nak. Mari, kita salat berjemaah di musala bawah." Jantungku mencelos. Salat berjemaah? Aku? Dengannya? Ini adalah hal yang tidak pernah terpikirkan, apalagi kuinginkan. Seumur hidup, aku memang diajarkan salat oleh orang tuaku, tapi tidak pernah secara intensif atau menjadi kebiasaan rutin. Di keluargaku, salat adalah urusan pribadi. Tidak pernah ada kebiasaan salat berjemaah secara rutin setiap waktu salat. Apalagi, aku tidak terbiasa bangun sepagi ini untuk salat subuh, apalagi dengan ritual yang ketat. Rasa panik mulai melandaku. Aku tergagap. Laras sudah salat tadi, Bapak, sebelum Bapak bangun." Itu bohong. Bohong besar. Kebohongan pertama di pagi hari pertama pernikahanku. Senyum Bapak Harun tidak luntur, tetap tenang dan penuh pengertian, tapi matanya yang teduh menyiratkan ia tahu aku berbohong. Tidak ada nada menghakimi, hanya sebuah anggukan pelan. "Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, kalau butuh apa-apa, panggil saja pembantu yang ada di dapur. Atau jika ingin sarapan, sarapan sudah disiapkan di ruang makan." Ia berbalik, lalu melangkah pelan menuju musala. Aku menghela napas lega, namun rasa lega itu segera disusul rasa bersalah yang menusuk, perih. Aku baru sehari menjadi istrinya, dan sudah berbohong tentang hal yang seharusnya penting baginya sebagai seorang muslim yang taat. Apa yang akan ia pikirkan? Apakah ini akan menjadi pola dalam pernikahan kami? Sebuah pernikahan yang dimulai dengan kebohongan demi menjaga image dan kedamaian palsu? Aku menunggu sampai suara takbir dan bacaan Al-Quran dari musala mereda, baru kemudian bangkit dari ranjang. Aku berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, mencoba menghapus jejak kebohongan itu. Bayangan wajah Mas Rizal kembali melintas di benakku. Tatapan dinginnya seolah menyindir setiap keputusanku, setiap kepura-puraanku. Apakah ia juga melihatku sebagai seorang pembohong? Setelah membersihkan diri dan sedikit merapikan rambutku yang masih berantakan, aku memutuskan untuk turun ke bawah. Perutku terasa lapar, dan aroma masakan dari dapur mulai tercium. Di ruang makan yang luas, sudah tersaji aneka hidangan sarapan yang menggiurkan di atas meja makan kayu jati yang panjang. Nasi goreng dengan taburan bawang goreng, roti bakar hangat dengan berbagai selai,
irisan buah-buahan segar yang tertata rapi, dan teko berisi teh hangat. Tak ada siapapun di sana, hanya aroma masakan yang menggoda indera penciumanku. Aku tahu Bapak Harun masih di musala, mungkin berzikir atau membaca Al-Quran setelah salatnya. Seorang wanita parubaya, yang kuingat bernama Bei Sumi, muncul dari dapur, mengenakan seragam pelayan yang rapi. "Selamat pagi, Nyonya," sapanya ramah, dengan senyum tulus. "Sarapan sudah siap. Mau saya ambilkan?" "Selamat pagi juga, Bei," kataku canggung. Aku tidak terbiasa dilayani seperti ini, apalagi di rumah sendiri. Tidak perlu, Bei. Saya bisa ambil sendiri. Terima kasih banyak." Aku duduk di kursi meja makan, memilih sepotong roti bakar dan menuangkan teh hangat ke cangkir. Rasanya aneh. Aku berada di rumah mewah, dengan pelayan yang siap sedia, semua kebutuhan terpenuhi. Semua ini adalah hasil dari pengorbananku, hasil dari pernikahan yang tidak kuinginkan, hasil dari sebuah transaksi yang tak bisa kusebut cinta. Rasa syukur yang samar-samar bercampur dengan pahitnya kenyataan, menciptakan dilema batin yang tak berkesudahan. Ketika aku sedang makan, Bapak Harun berjalan keluar dari musala. Ia melihatku di meja makan, lalu tersenyum dan menghampiri, auranya tenang dan damai. "Enak sarapannya, Laras." "Enak sekali, Bapak," jawabku, berusaha menampilkan senyum yang lebih tulus kali ini. Ia duduk di seberangku, mengambil selembar roti dan mulai sarapan dengan hikmat. Suasana canggung kembali menyelimuti, meskipun kali ini sedikit lebih tipis. Kami makan dalam diam, sesekali bertukar pandang yang terasa asing, namun tidak lagi setegang semalam. Ini adalah permulaan. Permulaan dari kehidupan baruku sebagai istri dari seorang bos travel umroh yang baik hati, saleh, namun terasa sangat jauh dariku. Aku tahu hari-hari ke depan akan penuh dengan penyesuaian, dan mungkin kebohongan-kebohongan kecil lainnya demi menjaga kedamaian dan keselarasan di antara kami. Hawa dingin dari malam pertama ternyata belum sepenuhnya hilang, bahkan di pagi hari yang cerah sekalipun. Ia masih menempel, menjadi pengingat pahit tentang statusku yang baru. Minggu pertama di rumah Bapak Harun berlalu bagai kabut tipis, terasa cepat namun tak meninggalkan jejak yang jelas, kecuali perasaan hampa yang makin dalam dan mengikis jiwaku perlahan. Rutinitas baru mulai terbentuk, meskipun aku masih merasa seperti tamu asing, bukan penghuni tetap yang sah. Pagi hari diisi dengan kesibukan sarapan di meja makan yang terlalu besar untukku sendiri. Terkadang Bapak Harun sarapan bersamaku sebelum berangkat kerja. Terkadang ia sudah pergi lebih dulu untuk urusan bisnisnya yang padat. Siang hari, aku habiskan dengan melamun menatap taman, atau mencoba membaca buku novel roman yang tak kunjung ku mengerti isinya. Pikiranku selalu melayang ke masa lalu, ke masa depan yang buram. Malam hari, kami jarang berinteraksi lebih dari sekadar sapaan singkat atau obrolan ringan tentang menu makan malam. Bapak Harun memang menepati janjinya. Ia tidak pernah mendekatiku secara fisik, tidak pernah menuntut haknya sebagai suami. Ia memperlakukanku dengan sangat baik, menyediakan semua kebutuhanku tanpa perlu kuminta. Bahkan seringkali menawarkan untuk membelikanku apa saja yang kuinginkan, mulai dari pakaian hingga perhiasan. Setiap kali ia berbicara, nadanya selalu lembut, penuh perhatian, seolah ia benar-benar peduli dan menganggapku berharga. Namun, kebaikan itu justru semakin memberatkan. Aku merasa seperti boneka yang dirawat dengan sangat baik, sebuah objek yang harus dijaga dan dilindungi, bukan seorang istri yang dicintai dan setara. Di rumah ini, selain Bapak Harun, ada 3 orang asisten rumah tangga, yang bertugas menjaga segala kebutuhan. Ada Bei Sumi, wanita parubaya yang bertugas di dapur, selalu ramah dan seringkali menghidangkan makanan kesukaanku dengan senyum tulus, mencoba membuatku nyaman. Kemudian ada Pak Jaya, sopir pribadi Bapak Harun yang pendiam dan cekatan, selalu siap sedia mengantar kemanapun.
Dan yang terakhir adalah seorang art muda bernama Tari, yang bertugas membersihkan rumah dan membantu Bei Sumi. Mereka semua sangat sopan dan memanggilku Nyonya Laras. Sebuah panggilan yang masih terasa asing dan canggung di telingaku, seolah itu bukan namaku. Kehadiran mereka justru membuatku merasa semakin terisolasi, dikelilingi oleh orang-orang yang melayaniku, tapi tidak ada yang bisa kujadikan teman berbagi. Aku jarang punya kesempatan untuk berinteraksi dengan siapapun selain mereka, dan percakapan kami hanya seputar hal-hal remeh-temeh, seolah ada sekat tak terlihat yang membatasi. Suatu siang yang terik, saat aku sedang duduk di taman belakang yang luas, menikmati semilir angin yang sedikit meredakan panas, suara mobil masuk ke pekarangan. Tak lama, aku mendengar langkah kaki yang lebih ringan dari biasanya menuju dapur. Ternyata Mas Fajar datang berkunjung. Ia adalah sosok yang paling sering datang dari keluarga Bapak Harun, selain tentu saja Bapak Harun sendiri. Mas Fajar, dengan senyum ramahnya yang khas, selalu berhasil membuat suasana sedikit lebih hidup dan tidak terlalu kaku setiap kali ia ada. "Assalamualaikum, Kak Laras," sapanya ceria saat melihatku duduk di kursi taman. Ia sudah berumur 24 tahun. Setahun lebih tua dariku, dan baru saja lulus kuliah dari jurusan ekonomi. Penampilannya selalu kasual namun rapi, mencerminkan pemuda dari keluarga terpandang. "Waalaikumsalam, Fajar," balasku, mencoba tersenyum lebih tulus dari biasanya. "Tumben siang-siang kemari? Tidak ada jadwal kuliah atau pekerjaan?" "Iya, Kak, mampir sebentar. Mau ambil dokumen ayah yang ketinggalan di meja kerjanya. Sekalian mampir menyapa kakak," jawabnya, lalu duduk di kursi taman di depanku, menjaga jarak yang sopan. "Bagaimana di sini, Kak? Sudah betah? Atau ada yang tidak nyaman?" Pertanyaan itu membuatku tersentak. Betah? Apa itu artinya betah? Aku terdiam sejenak, merangkai kata. "Lumayan, Fajar. Bapak Harun baik sekali, sangat pengertian." Aku hanya bisa mengatakan itu, kata-kata klise yang kuucapkan untuk menutupi gejolak di dalam diriku. Mas Fajar mengangguk pelan, sorot matanya sedikit meredup, menunjukkan ia mengerti lebih dari yang kuucapkan. "Ayah memang seperti itu, Kak. Dia orang yang sangat bertanggung jawab dan tulus dalam segala hal. Dia juga sangat menyayangi keluarga, sangat loyal." Ia berhenti sejenak, lalu menatapku, tatapannya sedikit ingin tahu, seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam. "Kakak tidak keberatan kan dengan kondisi pernikahan ini? Maksud saya, dengan ayah yang lebih tua." Pertanyaan itu, meskipun diucapkan dengan hati-hati dan penuh empati oleh Mas Fajar, tetap menohok, langsung mengoyak lapisan pertahananku. Aku menunduk, memainkan ujung gaunku dengan gugup, menghindari tatapannya. "Semua ini demi keluarga, Fajar. Aku melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan untuk mereka." Suaraku nyaris tak terdengar. Ia menghela napas. "Saya mengerti, Kak. Saya tidak bermaksud tidak sopan atau ikut campur. Hanya saja, saya tidak pernah membayangkan ayah akan menikah lagi. Apalagi dengan seseorang seusia kakak. Ini juga kejutan bagi kami semua di keluarga." Ada nada sedih dan sedikit kebingungan dalam suaranya, seolah ia juga sedang berjuang memahami situasi ini. "Apakah Ibu Wati baik-baik saja?" tanyaku pelan, merasa tidak enak dan sedikit bersalah. Aku tahu, pernikahan ini pasti juga berat bagi istri pertama Bapak Harun dan anak-anaknya. Mereka juga pasti merasakan dampaknya. "Ibu, dia orang yang sangat sabar, Kak. Dia sudah menerima ini dengan lapang dada," katanya. "Semua demi kebaikan ayah dan juga untuk menolong keluarga kakak." Mas Fajar tersenyum pahit, senyum yang penuh pengertian namun juga kesedihan. Hanya Mas Rizal yang sedikit sulit menerima. Dia selalu berpikir ayah melakukan kesalahan besar. Jantungku berdesir mendengar nama Mas Rizal.
Jadi, dugaanku benar. Ia memang tidak menyetujui. Oh ya? Kenapa begitu? Apakah dia tidak menyukaiku? Tanyaku, berpura-pura tidak terlalu tertarik, mencoba menyembunyikan rasa penasaran dan takutku. Mas Rizal itu idealis, Kak. Dia selalu berpikir semua harus sesuai norma dan keadilan, sesuai hati nurani. Baginya, pernikahan ini tidak benar, tidak lazim. Mas Fajar menjelaskan dengan hati-hati. Dia khawatir kakak akan memanfaatkan ayah, atau sebaliknya, ayah yang akan menyalahgunakan posisinya. Dia sangat protektif terhadap ayah dan keluarga, terutama aset-aset ayah. Dia sering bilang, ayah sudah terlalu tua untuk menikah lagi dengan gadis muda. Dia khawatir ayah akan dimanfaatkan, atau kakak akan tersakiti dalam hubungan seperti ini. Penjelasan Mas Fajar membuatku merasa sedikit lega, mengetahui bahwa kecurigaannya bukan hanya kepadaku, tapi juga kekhawatiran terhadap ayahnya sendiri. Namun, rasa lega itu segera disusul oleh beban yang semakin berat. Jadi itu mengapa tatapan Mas Rizal selalu tajam dan dingin. Ia menganggapku ancaman, seorang gold digger yang sedang mengincar harta ayahnya, atau setidaknya seseorang yang masuk ke keluarga ini dengan motif yang tidak murni. Atau mungkin, ia juga merasa kasihan padaku, namun tak tahu bagaimana mengungkapkannya selain dengan sikap dingin. Peran ini, sebagai istri muda yang dinikahi karena uang, sebagai orang luar yang tiba-tiba masuk ke dalam struktur keluarga yang sudah mapan, memang adalah bayangan yang akan selalu membuntutiku. Sebuah peran yang tak terucap, namun sangat terasa keberadaannya, mengikatku dalam jaringan kompleks keluarga ini. Sebelum Mas Fajar pergi setelah mengambil dokumen ayahnya, ia menatapku sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih personal dan tulus. Kakak, jika ada apa-apa, atau butuh teman bicara, jangan sungkan cerita pada saya ya. Saya tahu kakak pasti kesepian di sini, apalagi kakak jauh dari keluarga inti. Kata-kata itu menyentuh hatiku yang beku. Dalam kebingunganku, dalam kesepianku yang mendalam, setidaknya ada satu orang dari keluarga baru ini yang tulus mencoba mengulurkan tangan, yang seolah melihatku sebagai manusia, bukan hanya objek dari sebuah transaksi. Meskipun begitu, aku tahu, jurang yang memisahkan kami masih terlalu dalam untuk diseberangi hanya dengan sekadar uluran tangan atau percakapan ringan. Dinding-dinding di hatiku masih terlalu tinggi untuk diruntuhkan begitu saja. Minggu-minggu berikutnya di rumah Bapak Harun berlalu tanpa arti yang jelas, seperti lembaran kalender yang dirobek satu persatu tanpa kesadaran, tanpa memori. Aku mencoba mati-matian untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku, sebuah kehidupan yang serba berkecukupan, bahkan bisa dibilang mewah, namun terasa hampa di dalam, menguras jiwaku perlahan. Pagi hari, aku bangun bukan karena dering alarm ponselku yang biasanya berisik, melainkan dengan suara azan merdu dari musala kecil Bapak Harun atau kadang hanya kicauan burung dari taman yang asri. Bapak Harun biasanya sudah bangun lebih dulu, seringkali terdengar suara tahlil dan zikir dari musalanya, melantunkan doa-doa yang bagiku terasa asing. Ia akan sarapan cepat, hanya roti atau buah, lalu pergi ke kantor travel umrohnya yang terletak di pusat kota, meninggalkan aku sendirian di rumah sebesar ini. Aku sering menghabiskan waktu di rumah yang luas ini sendirian, berkeliaran dari satu ruangan ke ruangan lain tanpa tujuan yang pasti. Bei Sumi, Tari, dan Pak Jaya, para art, sibuk dengan tugas masing-masing, menjaga agar rumah selalu bersih, rapi, dan semua kebutuhan terpenuhi. Aku mencoba membantu mereka sesekali di dapur, sekadar menghilangkan bosan atau mengurangi rasa canggung, tapi mereka selalu menolak dengan sopan namun tegas, mengatakan itu bukan tugasku, bahwa aku adalah nyonya rumah. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas yang megah, semua kebutuhan terpenuhi, tapi tak punya tujuan, tak punya sayap untuk terbang bebas. Aku merindukan rutinitasku dulu, hiruk-pikuk Jakarta, desakan di kereta KRL yang penuh sesak, teriakan bos dan deadline pekerjaan di agensi kecil tempatku magang,
obrolan ringan dan tawa lepas dengan teman-teman magang yang penuh semangat. Bahkan keramaian itu, yang dulu sering kukeluhkan dan kucerca, kini terasa seperti surga yang tak terjangkau, sebuah kebebasan yang telah kurampas dari diriku sendiri. Setiap sore, sekitar pukul 4 atau 5, Bapak Harun akan pulang. Ia selalu menyapaku dengan ramah, menanyakan bagaimana hariku, apakah aku sudah makan, atau ada hal yang ingin kulakukan. Sesekali ia mengajakku makan malam di luar, di restoran mewah yang tidak pernah kudatangi sebelumnya, atau sekadar jalan-jalan sore di taman dekat rumah yang asri. Ia selalu memperlakukanku dengan hormat yang luar biasa, penuh perhatian, dan tidak pernah sedikit pun mencoba melampaui batas yang tak terucap di antara kami. Kebaikan dan pengertiannya membuatku semakin merasa bersalah. Bagaimana bisa aku merasa begitu hampa dengan suami sebaik ini? Suami yang telah menyelamatkan keluargaku? Rasa bersalah ini mencekikku perlahan. Namun, di balik semua kebaikan dan kemewahan itu, ada tembok tak kasat mata yang menjulang tinggi di antara kami. Tembok usia yang terlampau jauh, tembok perasaan yang tak pernah bersatu, tembok masa lalu yang terus menghantuiku. Aku tahu dia tidak menuntut apa-apa, tapi justru itu yang membuatku semakin cemas dan bingung. Sampai kapan kami akan hidup seperti ini? Sebagai suami istri di atas kertas, yang terikat secara hukum dan sosial, namun terpisah oleh jarak emosional yang jauh tak terhingga? Apakah ini akan menjadi pernikahan tanpa cinta, tanpa keintiman, hanya sebuah formalitas yang dijaga baik-baik demi reputasi? Kehadiran Mas Rizal sesekali juga menambah kompleksitas dan ketegangan di rumah ini. Ia jarang datang ke rumah, mungkin hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena kesibukannya mengurus cabang travel umroh ayahnya yang lain. Tapi setiap kali ia datang, suasana langsung berubah, menjadi lebih kaku dan dingin. Tatapannya masih dingin dan tajam, seolah ia selalu mencurigaiku, mengamatiku dengan seksama. Kami hampir tidak pernah berbicara secara langsung, kecuali pertanyaan singkat yang wajib seperti, "Sudah makan?" atau "Ada perlu apa?" Jika ia berpapasan denganku, ia selalu tampak sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan ketika berada di rumah ayahnya, sibuk dengan laptop atau ponselnya, menunjukkan kesan bahwa ia tak punya waktu untuk basa-basi denganku. Aku sering merasa terintimidasi oleh kehadirannya, seperti seorang pengamat yang terus-menerus menilaiku, mencari-cari kesalahanku, atau membuktikan dugaannya tentang diriku. Suatu hari, saat Bapak Harun sedang rapat penting di kantornya hingga sore, dan Mas Fajar sedang ada tugas di luar kota, aku memberanikan diri. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Sudah hampir sebulan aku tinggal di sini, dan aku merindukan mereka. Bapak Harun sudah memberikan rumah baru untuk ayah dan ibu di pinggiran kota, yang lebih kecil namun nyaman, setelah semua utang terlunasi dan rumah lama kami berhasil diselamatkan. Aku meminta Pak Jaya mengantarku dengan mobil kantor, dan ia menyetujuinya tanpa banyak tanya. Begitu sampai di sana, ayah dan ibu menyambutku di teras dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Wajah mereka tampak jauh lebih cerah. Tidak ada lagi bayangan kecemasan dan keputusasaan yang dulu selalu menyelimuti mereka. Rumah baru mereka bersih dan rapi, dengan cat berwarna krem yang cerah, meskipun perabotannya sederhana dan tidak semewah rumah Bapak Harun. Mereka bercerita dengan semangat tentang kehidupan baru mereka, tentang tetangga-tetangga baru yang ramah, tentang ayah yang mulai berkebun di halaman belakang, dan bagaimana mereka mulai bisa bernapas lega setelah semua beban terangkat. "Terima kasih banyak, Nak," kata ibu, menggenggam tanganku erat, matanya berkaca-kaca. "Semua ini berkat-Mu, berkat pengorbananmu yang besar. Kami tidak akan pernah melupakannya." Ayah mengangguk setuju, matanya juga penuh rasa haru. "Hidup kami sudah jauh lebih tenang sekarang, Laras. Kami tidak tahu harus membalas kebaikanmu dan Bapak Harun dengan apa. Kami hanya bisa berdoa untuk kebahagiaanmu." Melihat senyum lega mereka, mendengar napas lega yang keluar dari diri mereka,
ada secercah kelegaan yang menjalar di hatiku. Pengorbananku tidak sia-sia. Setidaknya, mereka bahagia, dan aku berhasil menyelamatkan rumah kami. Tapi kemudian, muncul lagi perasaan pahit itu, seperti racun yang merayap. Kebahagiaan mereka dibeli dengan kebahagiaanku sendiri. Apakah itu harga yang pantas? Aku tidak tahu, dan aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kami berbincang banyak hal, nostalgia tentang masa lalu, tentang masa kuliahku, tentang teman-temanku, mencoba mencari sisa-sisa diriku yang dulu. Ibu bertanya tentang Bapak Harun. Apakah ia baik padaku? Apakah aku sudah betah di rumahnya? Aku hanya tersenyum dan mengangguk, mengulang cerita tentang kebaikan Bapak Harun, tentang betapa perhatiannya ia, tanpa sedikit pun menyebutkan kehampaan dan kesepian yang kurasakan. Aku tidak ingin membebani mereka lagi dengan masalah-masalahku sendiri. Saat aku berpamitan pulang menjelang maghrib, ibu memelukku erat. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan lupa makan teratur. Dan jaga Bapak Harun. Dia sudah sangat berjasa bagi keluarga kita. Jangan pernah lupakan itu. Perjalanan pulang ke rumah Bapak Harun terasa panjang dan sunyi, meskipun ada Pak Jaya di depan. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi kaca mobil, seolah langit ikut menangis. Aku memandangi pantulan diriku di jendela yang buram. Seorang Laras yang dulu ceria, penuh mimpi, ambisi, dan tawa lepas, kini terperangkap dalam rutinitas tanpa jiwa, terkurung dalam kemewahan yang tak berarti. Aku telah menyelamatkan keluargaku dari jurang kemiskinan, namun dengan menjerumuskan diriku sendiri ke dalam jurang kesepian yang baru. Masa lalu, masa kini, dan masa depan terasa begitu kabur, bercampur aduk dalam benakku. Aku adalah seorang istri dari seorang pria yang kuhormati, tapi tidak kucintai. Dan bayangan itu akan terus menghantuiku, menjadi pengingat abadi akan pengorbanan terbesarku. Beberapa bulan berlalu. Kehidupanku di rumah Bapak Harun, meskipun masih terasa hambar dan tanpa gairah, perlahan berubah menjadi sebuah rutinitas yang membosankan dan monoton. Aku mengisi hari-hariku dengan membaca buku-buku tebal yang tak menarik minat, menonton televisi hingga mata pedih, atau sesekali mencoba membantu memasak bersama Bei Sumi di dapur yang luas, sekadar mencari kesibukan. Bapak Harun tetap pada sifatnya, sangat pengertian dan tidak menuntut apa-apa, seolah ia menyadari betul batas yang tak terucap di antara kami. Kebaikan dan perhatiannya yang tanpa pamrih justru membuatku semakin merasa tertekan. Seperti ada beban tak terlihat yang terus menumpuk di pundakku, beban karena tak bisa membalas kebaikan itu. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang bersantai di teras belakang yang menghadap ke kolam ikan koi, menikmati secangkir teh hangat dan mencoba membaca majalah mode yang entah mengapa kini terasa begitu dangkal, ponselku yang tergeletak di sampingku berdering nyaring. Nama Sarah, sahabatku sejak SMA, muncul di layar. Jantungku berdesir. Aku ragu sesaat sebelum mengangkatnya. Sejak menikah, aku sengaja menjaga jarak dengan teman-teman, malu dengan status pernikahanku yang aneh, takut akan pertanyaan dan tatapan kasihan mereka. Laras, apa kabar? Ya ampun, kok susah banget dihubungi sekarang? Kayak artis saja. Suara ceria Sarah langsung menyambutku, penuh energi seperti biasa. Tawa renyahnya yang khas, yang dulu selalu kurindukan, kini terasa agak mengganggu. Baik, Sar. Aku lagi sibuk saja, banyak kegiatan di rumah. Jawabku, berusaha terdengar normal dan tidak mencurigakan, meskipun rasanya bibirku keluh. Sibuk apa? Sibuk jadi nyonya besar ya? Mentang-mentang suaminya bos besar travel umroh. Sarah tertawa ringan, tanpa menyadari bagaimana kata-katanya menusuk tepat di ulu hatiku. Ia hanya bercanda, tentu saja. Tapi setiap kata itu mengingatkanku pada kenyataan pahit ini. Oh ya, Laras, aku mau undang kamu nih. Aku mau tunangan lusa. Sama Dimas. Datang ya. Kamu harus datang. Aku sudah bilang ke Dimas, kamu sahabat terbaikku.
Jantungku mencelos, berdebar kencang, nyaris melompat keluar. Tunangan? Sarah? Tiba-tiba saja, semua bayangan masa lalu kembali menyerbu pikiranku. Sarah dan aku selalu berbagi mimpi yang sama. Lulus kuliah dengan nilai bagus, bekerja di industri kreatif yang sesuai passion kami, dan menikah dengan pria yang kami cintai di usia muda, membangun keluarga kecil yang bahagia. Kami sering menghabiskan berjam-jam membahas impian itu, membayangkan gaun pengantin kami, tempat bulan madu, bahkan nama anak-anak kami. Sekarang, Sarah akan mewujudkan mimpinya. Langkah pertama menuju kehidupan yang selalu kami idamkan. Sementara aku terjebak di sini, dalam kemewahan yang kosong, dengan pernikahan yang bukan impianku. Laras? Kok diam? Dengar aku kan? Suara Sarah membuyarkan lamunanku. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ah, selamat ya, Sar. Aku turut bahagia sekali dengar kabar ini, kataku, mencoba terdengar antusias. Duh, aku belum tahu bisa datang atau tidak. Bapak Harun ada acara lusa, sepertinya jadwalnya padat sekali. Itu bohong. Aku tidak tahu ada acara atau tidak. Aku hanya ingin mencari alasan, melarikan diri dari konfrontasi ini. Yah, padahal aku berharap banget kamu datang, Ras. Kamu kan sahabatku dari nol. Masa acara tunangan pertamaku tidak datang? Aku kan juga datang ke wisudamu kemarin. Ada nada kecewa yang jelas dalam suaranya, membuatku merasa semakin bersalah. Aku usahakan, Sar. Sungguh, aku akan coba bicara dengan Bapak Harun. Nanti kalau sudah pasti, aku kabari ya. Janjiku, meskipun aku tahu itu janji kosong. Bagaimana bisa aku muncul di acara pertunangan temanku, dengan status baruku ini? Apa yang akan kukatakan pada mereka? Bagaimana aku menjelaskan pernikahan ini kepada semua teman-temanku yang tidak tahu apa-apa? Pasti mereka akan terkejut, bertanya-tanya, dan tatapan-tatapan itu, aku tidak siap menghadapinya. Setelah menutup telepon, aku merasa sangat kacau. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, pikiran kalut, langkahku gelisah. Aku merindukan Sarah, merindukan tawa lepas kami saat begadang mengerjakan tugas kuliah, merindukan masa lalu yang terasa begitu jauh dan tak bisa kembali. Tapi kini, ada jurang pemisah yang lebar di antara kami, jurang yang tercipta dari keputusanku sendiri, dari pengorbanan yang tak bisa kuceritakan. Ketika Bapak Harun pulang menjelang maghrib, aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya. Ia masuk ke kamar, melihatku dengan wajah murung. Ada apa, Laras? Kamu tidak enak badan? Atau ada yang mengganggu pikiranmu? Tanyanya lembut. Tangannya terulur menyentuh dahiku, mengecek suhu tubuhku dengan gerakan kebapakan. Aku menggeleng. Tidak, Bapak. Hanya sedikit kepikiran. Ia duduk di tepi ranjang, di tempat biasa ia duduk, menjaga jarak. Kepikiran apa? Ceritakan saja. Nak, siapa tahu saya bisa membantu, meringankan beban pikiranmu. Aku menarik napas dalam. Temanku, dia mau tunangan lusa. Sarah namanya. Aku ingin sekali datang, tapi aku tidak tahu. Aku ragu untuk melanjutkan. Kata-kataku menggantung di udara. Bagaimana aku menjelaskan bahwa aku malu dengan diriku sendiri? Malu dengan pilihan hidupku? Bapak Harun menatapku dengan pengertian, seolah ia bisa membaca semua kekhawatiran di mataku. Oh, tunangan sahabatmu? Tentu saja kamu harus datang. Nak, itu penting sekali. Momen seperti itu tidak bisa diulang. Tapi, aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku takut dengan pertanyaan-pertanyaan teman-temanku, dengan tatapan simpati atau penasaran mereka, dengan gosip-gosip yang mungkin akan muncul. Aku takut mereka akan melihatku sebagai pengantin wanita yang tak bahagia, atau sebagai sosok yang telah menjual diri. Ia tersenyum tipis,
Sebuah senyum yang kini kurasa menyimpan kebijaksanaan dan ketenangan. Apa kamu khawatir soal statusmu? Soal kita? Soal usia saya? Ia menyebutkan langsung poin-poin yang selama ini kuhindari. Aku mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata, mengkhianati pertahananku. Itu benar. Aku khawatir. Sangat khawatir. Jangan khawatir, Laras, ujarnya. Suaranya mantap dan penuh kepastian. Saya akan mengantarmu. Dan saya akan memperkenalkan diri sebagai suamimu. Dengan bangga. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada yang perlu kau malu. Ini adalah takdir kita. Dan ini adalah pernikahan yang sah di mata agama dan hukum. Kata-kata Bapak Harun, alih-alih menenangkan, justru membuatku semakin tegang dan panik. Muncul di hadapan teman-teman lamaku bersama Bapak Harun? Itu akan menjadi pengumuman yang jauh lebih besar dan dramatis dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar datang sebagai tamu, tapi sebagai deklarasi terbuka atas pilihan hidupku yang menyakitkan. Aku tahu ia mencoba membantuku, mencoba melindungiku dengan caranya sendiri. Tapi ini terasa seperti sebuah konfrontasi langsung dengan masa lalu dan impian yang telah kukubur. Tapi, bagaimana kalau mereka bertanya banyak hal? Bapak? Bagaimana kalau mereka tidak mengerti? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Biarkan saja, Nak. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa yang tidak ingin kamu jelaskan. Mereka akan mengerti seiring waktu, atau setidaknya, mereka harus menghormati keputusanmu dan takdir Allah ini. Jawabnya, suaranya tetap menenangkan, namun tegas. Yang penting, kamu datang untuk sahabatmu. Untuk merayakan kebahagiaannya. Jangan sampai persahabatanmu rusak hanya karena ini. Aku menatapnya. Entah bagaimana, di balik kata-katanya yang tenang, aku bisa merasakan ada semacam determinasi yang kuat. Ia ingin aku menghadapi ini, ingin aku berani menunjukkan diriku apa adanya, tanpa menyembunyikan statusku. Mungkin, ia ingin aku menerima takdir ini sepenuhnya, tanpa penyesalan, tanpa rasa malu. Aku terdiam, masih berperang dengan diri sendiri, hatiku berkecamuk. Pergi bersama Bapak Harun? Ini akan menjadi penampilan publik pertamaku sebagai istrinya di lingkungan sosialku yang lama, di hadapan orang-orang yang mengenalku sebelum semua ini terjadi. Ini akan menjadi konfrontasi langsung dengan masa lalu dan impian yang pernah kubangun. Namun, tak datang ketunangan sahabatku adalah pengkhianatan yang lebih besar. Sebuah luka yang tak bisa kuperbaiki. Pada akhirnya, dengan napas berat dan hati yang pasrah, aku mengangguk. Baiklah, Bapak. Terima kasih. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan Sarah yang tersenyum bahagia, bayangan masa kuliah yang penuh impian, dan bayangan Bapak Harun berdiri di sampingku di acara tunangan Sarah, terus berputar di kepalaku. Aku tahu, lusa akan menjadi hari yang sangat berat. Sebuah hari di mana aku harus menghadapi masa laluku, dan secara resmi mengenakan gelar baru ini di hadapan semua orang, tanpa bisa berpura-pura lagi. Hari H pertunangan Sarah tiba. Sejak pagi, perutku terasa mulas, seperti ada kupu-kupu raksasa yang berterbangan liar di dalamnya. Aku memilih gaun sederhana berwarna pastel, berusaha untuk tidak terlalu menonjol. Bapak Harun mengenakan kemeja batik terbaiknya, senyumnya tenang seperti biasa. Ia mengamati kegelisahanku, namun tidak banyak bicara. Mungkin ia tahu, kata-kata tak akan banyak membantu saat ini. Kami berangkat dengan mobil Bapak Harun. Pak Jaya mengemudi. Selama perjalanan, aku hanya diam, menatap pemandangan Jakarta yang ramai. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang lalu lalang, semuanya terasa begitu asing, padahal ini adalah kota kelahiranku. Pikiranku terus berkecamuk, membayangkan reaksi teman-teman, pertanyaan mereka, tatapan mereka. Aku merasa seperti akan menghadapi sidang pengadilan. Acara pertunangan Sarah diadakan di sebuah restoran semi-outdoor yang cantik.
dihias dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu temaram. Begitu kami tiba, suara riuh obrolan dan musik samar-samar menyambut. Ayah Sarah menyambut kami dengan ramah, dan tak lama kemudian, Sarah muncul, mengenakan gaun kebaya modern berwarna dusty pink, wajahnya berseri-seri bahagia. "Laras," serunya, matanya membulat terkejut melihatku, lalu senyumnya merekah lebar. Ia segera menghampiri dan memelukku erat. "Ya ampun, kamu datang. Aku pikir kamu tidak bisa." Pelukan Sarah terasa begitu akrab, membawa kembali ingatan akan masa-masa tanpa beban. Tapi begitu ia melepaskannya, tatapan matanya jatuh pada Bapak Harun yang berdiri di sampingku. Senyumnya sedikit memudar, digantikan ekspresi bingung. "Ini Bapak Harun, suamiku," kataku, suaraku sedikit tercekat. Aku berusaha tersenyum, tetapi senyum itu pasti terlihat gemetar. Sarah terdiam sejenak, lalu matanya beralih padaku, penuh pertanyaan yang tak terucap. Aku bisa melihat keterkejutan, kebingungan, dan mungkin sedikit simpati di sana. Namun, ia berhasil menguasainya dengan cepat. "Oh, Bapak Harun. Selamat malam, Bapak. Terima kasih sudah datang ke acara pertunangan saya dan Dimas." Ia menjabat tangan Bapak Harun dengan sopan, mencoba bersikap normal. Bapak Harun tersenyum hangat. "Selamat atas pertunangannya, Nak Sarah. Semoga lancar sampai hari haji." Sarah mengangguk, masih sesekali melirikku dengan tatapan penasaran. Tak lama kemudian, Dimas, tunangan Sarah, menghampiri kami dan memperkenalkan diri. Suasana terasa sedikit canggung, dan aku bisa merasakan bisikan-bisikan mulai terdengar dari beberapa teman kami yang lain yang sudah tiba. Sarah menarikku sedikit menjauh. "Ras, kenapa?" bisiknya, matanya mencari jawaban. "Nanti saja, Sar," pintaku pelan. "Aku akan jelaskan nanti. Ini, situasinya memang rumit." Ia hanya mengangguk, mengerti bahwa ini bukan tempatnya untuk bertanya lebih jauh. Kami berjalan menghampiri meja tempat teman-teman seangkatan kami berkumpul. Begitu mereka melihatku bersama Bapak Harun, suasana ceria itu mendadak hening. Tatapan mereka semua tertuju padaku dan Bapak Harun. Keterkejutan, rasa ingin tahu, kebingungan, dan sedikit kasihan, semuanya terpancar jelas di wajah mereka. "Laras? Ini, siapa?" tanya Intan, salah satu sahabat karibku yang lain, suaranya pelan dan ragu. Aku mengambil napas dalam-dalam. "Ini Bapak Harun, suamiku." Aku mengatakannya dengan lantang, seolah ingin segera menuntaskan formalitas ini. Aku melihat reaksi mereka, mata membulat, bisikan lebih kencang, dan ekspresi kaget yang tak bisa disembunyikan. Beberapa dari mereka, yang dulu selalu memimpikan menikah dengan pria muda dan mapan, kini menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Bapak Harun tersenyum ramah kepada mereka semua, mengulurkan tangan satu persatu untuk berjabat. "Saya Harun, suami Laras. Senang bertemu kalian semua." Kesopanan Bapak Harun membuat teman-temanku sedikit salah tingkah. Mereka membalas sapaannya, namun percakapan tidak mengalir lancar seperti biasanya. Mereka jelas terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan tatapan menilai dari segala arah. Rasanya seperti semua orang sedang membaca sebuah bab dari buku kehidupanku yang paling kelam. Sepanjang acara, aku berusaha tampil tenang, tersenyum, dan sesekali berbicara dengan teman-teman yang memberanikan diri mendekat. Mereka bertanya tentang kuliahku, tentang kabar orang tuaku, tapi tidak ada yang berani bertanya langsung tentang Bapak Harun atau pernikahanku. Namun, aku tahu, pertanyaan-pertanyaan itu ada di mata mereka, di benak mereka. Bapak Harun tetap di sampingku, sesekali mengobrol ringan dengan ayah Sarah atau tamu lain, menunjukkan bahwa ia nyaman dengan situasi ini, dan justru aku yang merasa tidak nyaman. Ketika acara selesai dan kami pamit,
Aku merasa lega sekaligus lelah luar biasa. Malam itu adalah sebuah konfrontasi yang pahit dengan masa lalu. Aku telah menunjukkan diriku yang baru, statusku yang baru, kepada orang-orang yang mengenalku sebagai Laras yang ceria dan penuh mimpi. Kini, Laras yang itu telah mati, digantikan oleh seorang Nyonya Harun yang bergelar istri tapi terasa hampa. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku tahu, setelah ini, akan ada lebih banyak pertanyaan, lebih banyak bisikan. Dan aku harus menghadapi itu semua, sendirian. Malam setelah acara pertunangan Sarah terasa sangat panjang. Aku berbaring di ranjang, mata terpejam, tapi pikiran terus berputar liar. Setiap tatapan teman-temanku, setiap bisikan yang kurasa, semua terngiang di telingaku. Aku tahu, besok atau lusa, ponselku akan penuh dengan pesan, pertanyaan, dan mungkin gosip. Bagaimana aku akan menghadapi semua itu? Bapak Harun masuk ke kamar sebentar sebelum ia pergi ke kamar sebelah. Ia hanya menatapku sejenak, senyumnya tipis, seolah ia mengerti badai di dalam diriku. Istirahatlah, Laras. Hari ini pasti melelahkan, bisiknya pelan, lalu menutup pintu. Kebaikan itu, seperti biasa, justru membuatku merasa semakin terbebani. Keesokan paginya, aku bangun lebih siang dari biasanya. Perutku masih terasa mual, sisa-sisa ketegangan semalam. Aku memutuskan untuk tidak sarapan di ruang makan, melainkan meminta Bei Sumi untuk membawakannya ke kamar. Aku tidak ingin berpapasan dengan Bapak Harun, setidaknya untuk saat ini. Aku butuh waktu untuk mencerna semua yang terjadi. Seperti dugaanku, ponselku sudah penuh dengan notifikasi. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Sarah dan Intan. Pesan-pesan dari teman-teman lain sudah menumpuk. Semua menanyakan hal yang sama. Laras, itu siapa? Kamu sudah menikah. Kok tidak cerita? Ada pula pesan dari Sarah. Ras, jelaskan ke aku nanti ya. Aku butuh jawabanmu. Aku menghela napas panjang. Menjawab mereka semua terasa seperti tugas yang mustahil. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, atau sejauh mana aku harus menjelaskan. Mengungkapkan kebenaran akan mempermalukan keluargaku dan diriku sendiri. Berbohong akan membuatku merasa semakin bersalah dan terjebak dalam jaring-jaring kebohongan. Saat aku sedang memikirkan cara membalas pesan-pesan itu, pintu kamarku diketuk. Nyonya Laras, ada Mas Rizal di bawah, kata Tari dari balik pintu. Jantungku langsung berdegup kencang. Mas Rizal? Ada apa dia kemari sepagi ini? Wajah datarnya dan tatapan tajamnya kembali terlintas di benakku. Aku segera merapikan diri, berusaha terlihat tenang. Ketika aku turun, Mas Rizal sudah duduk di ruang tamu, sedang berbicara dengan Bei Sumi. Ia mengenakan kemeja rapi berwarna biru gelap, terlihat seperti akan pergi bekerja. Begitu melihatku, ia menghentikan pembicaraannya dan menatapku dengan sorot mata yang tak terbaca, seperti biasa. Selamat pagi, Mas, sapaku, berusaha ramah. Pagi, jawabnya singkat. Ia lalu melirik Bei Sumi. Bei, saya ingin bicara sebentar dengan Laras. Bei Sumi mengangguk, lalu bergegas masuk ke dapur, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang canggung. Aku duduk di sofa seberangnya, menunggu. Saya dengar Anda datang ke acara tunangan teman Anda semalam. Ucapnya, suaranya datar. Bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan. Aku mengangguk. Iya, Mas. Dia sahabat saya. Ia mengamati wajahku, seolah mencari tahu sesuatu. Bagaimana reaksinya? Teman-teman Anda, maksud saya. Pertanyaan itu membuatku tersentak. Ia tahu. Ia pasti sudah mengira apa yang terjadi. Aku menunduk. Mereka kaget. Mas, tentu saja. Dan Anda merasa tidak nyaman? Tanyanya lagi, tanpa ekspresi. Aku mengangkat pandanganku, menatapnya.
Ada apa dengan pria ini? Kenapa ia begitu blak-blakan? Menurut Mas, bagaimana perasaan seseorang yang tiba-tiba harus menghadapi semua pertanyaan itu? Balasku dengan sedikit nada perlawanan. Ia tidak terprovokasi. Wajahnya tetap datar. Itu konsekuensi. Anda memilih jalan ini, bukan? Kata-katanya menohok. Aku ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa aku tidak punya pilihan. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Ia benar. Pada akhirnya, aku yang memutuskan untuk mengangguk dan menerima pinangan Bapak Harun. Aku yang memilih jalan ini. Saya tidak punya pilihan, Mas, bisikku, suaraku sedikit bergetar. Mas Rizal menghela napas. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit ekspresi di wajahnya, semacam keputusasaan. Saya tahu itu. Saya tahu ayah saya terlalu baik dan terlalu gampang percaya. Dia ingin membantu, tapi terkadang caranya. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun aku bisa menangkap maksudnya. Ia menganggap pernikahan ini sebagai kesalahan ayahnya, sebuah tindakan yang impulsif, mungkin karena kasihan. Ia menatapku lagi, sorot matanya kini terasa lebih dalam, sedikit melunak. Laras, saya hanya ingin tahu, apa tujuan Anda ke depannya? Setelah semua ini, apakah Anda akan melanjutkan kuliah? Atau bekerja? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Tujuan? Aku tidak memikirkan itu. Hidupku terasa begitu stagnan. Saya tidak tahu, Mas. Semuanya terasa begitu mendadak. Ia mengangguk. Mungkin Anda harus memikirkannya. Jangan sampai Anda hanya menjadi nyonya rumah yang menghabiskan waktu di rumah besar ini tanpa melakukan apa-apa. Ayah saya ingin yang terbaik untuk Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kata-katanya, meskipun terdengar seperti nasihat, terasa sangat menusuk. Ia seolah mengingatkanku bahwa aku sekarang ada di sini karena kebaikan ayahnya, dan aku harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ia bangkit dari sofa. Saya harus pergi. Ada rapat penting di kantor pusat. Ia berbalik, lalu melangkah menuju pintu. Sebelum ia keluar, ia berhenti dan menoleh sebentar. Pikirkan baik-baik masa depan Anda, Laras. Jangan hanya terpaku pada apa yang sudah terjadi. Lalu ia pergi, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang luas itu, dengan segudang pertanyaan yang tak terjawab dan beban baru di pundakku. Mas Rizal selalu berhasil membuatku merasa kecil, sekaligus membuatku berpikir. Bayangan masa depanku yang kabur kini terasa semakin nyata dan menakutkan. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Setelah percakapan dengan Mas Rizal, pikiranku terusik. Kata-katanya, meskipun dingin, terasa menohok kebenaran. Aku tidak bisa terus-menerus terkurung dalam kemewahan hampa ini. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba mencari informasi, mengingat kembali impian lamaku. Salah satunya adalah melanjutkan kuliah, jurusan desain komunikasi visual. Aku mulai mencari universitas swasta di Jakarta yang memiliki jurusan tersebut. Banyak yang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Rasa takut dan keraguan masih ada, tapi dorongan untuk melakukan sesuatu yang berarti mulai tumbuh. Suatu siang, aku mencoba memberanikan diri menelepon Bapak Harun di kantornya. Ia mengangkat telepon dengan ramah. Aku menjelaskan keinginanku untuk melanjutkan kuliah. Ada keheningan sejenak di ujung sana. Kamu serius, Laras? Tanyanya. Nadanya terdengar terkejut namun juga senang. Iya, Bapak. Saya ingin sekali melanjutkan pendidikan. Jawabku mantap. Alhamdulillah. Tentu saja, Nak. Itu ide yang sangat bagus. Serunya penuh semangat. Kamu harus terus belajar. Bapak akan mendukung penuh. Biaya kuliah, semua nanti Bapak yang urus. Rasa lega bercampur haru menyelimutiku.
Setidaknya, satu beban telah terangkat. Bapak Harun tidak keberatan, justru mendukung penuh. Ini adalah langkah kecil, tapi terasa seperti gerbang menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa memberiku kembali identitas yang hilang. Mungkin, dengan kembali kuliah, aku bisa menemukan kembali Laras yang dulu, Laras yang penuh impian. Keputusan untuk kembali kuliah adalah secercah cahaya di tengah kehampaan yang kurasakan. Dorongan itu muncul dari percakapanku dengan Mas Rizal, dan dukungan penuh dari Bapak Harun adalah bahan bakar yang kubutuhkan. Dengan bantuan Pak Jaya dan Tari, aku mulai mencari berkas-berkas lamaku, ijazah SMA, transkrip nilai, dan berbagai sertifikat kursus yang pernah kuikuti. Mencari semua itu saja sudah membuatku merasa hidup kembali, seperti mencari potongan-potongan diriku yang lama yang sempat hilang. Bapak Harun benar-benar menepati janjinya. Ia meminta sekretarisnya untuk mencari informasi tentang universitas swasta terbaik dengan jurusan Desain Komunikasi Visual di Jakarta. Dalam beberapa hari, ia sudah mendapatkan beberapa nama dan brosur perkuliahan. Ia bahkan menyempatkan diri untuk berdiskusi denganku, menanyakan preferensiku, dan memastikan semua berkas pendaftaran lengkap. Ada kebanggaan tersendiri di matanya setiap kali kami membicarakan rencanaku ini, seolah ini adalah proyek pribadinya yang paling penting. Minggu berikutnya, Bapak Harun secara langsung mengantarku ke salah satu universitas pilihan, sebuah kampus modern yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah. Kampus itu ramai dengan mahasiswa yang terlihat sibuk dan penuh semangat. Aku merasa sedikit canggung. Di usia 21 tahun, aku akan kembali menjadi mahasiswa baru, setelah sempat vakum selama setahun lebih. Namun, melihat aktivitas di sana, semangat itu menular. Aku bisa membayangkan diriku di antara mereka, belajar hal baru, bertemu orang baru. Saat wawancara dengan dekan fakultas dan kepala program studi, Bapak Harun dengan bangga memperkenalkan diri sebagai suamiku, menjelaskan latar belakangku, dan menegaskan dukungannya. Beliau bahkan sempat berbicara empat mata dengan dekan. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi setelah itu, proses pendaftaranku terasa sangat lancar. Aku diterima dengan cepat, dengan jadwal kuliah yang cukup fleksibel, dan tentu saja, semua biaya ditanggung penuh oleh Bapak Harun. Di hari pertama kuliah, aku merasa sangat gugup sekaligus bersemangat. Bapak Harun mengantarku sampai ke depan gerbang kampus. Belajar yang rajin, nak Laras. Jangan sungkan kalau ada perlu apa-apa, pesannya sambil tersenyum. Aku mengangguk, lalu melambaikan tangan saat ia pergi. Aku melangkah masuk ke dalam kampus. Aroma buku baru, suara riuh mahasiswa, dan papan pengumuman yang penuh informasi, semua terasa begitu nyata dan menyegarkan. Aku memang belum bisa melepaskan semua beban yang mengikatku. Statusku sebagai istri Bapak Harun akan selalu ada. Namun, di sini, di balik gerbang kampus ini, aku merasa bisa menjadi Laras lagi. Bukan Nyonya Harun, bukan istri bos travel umroh, melainkan seorang mahasiswi yang siap belajar, siap mengejar impian yang sempat tertunda. Di kelas pertama, aku duduk di barisan tengah. Dosen mulai memperkenalkan diri, dan tak lama kemudian, kami diminta untuk memperkenalkan diri satu persatu. Saat giliranku, aku berusaha berbicara senormal mungkin. Nama saya Laras. Saya dari Jakarta. Senang bisa belajar di sini. Aku sengaja tidak menyebutkan statusku. Aku ingin memulai lembaran baru tanpa bayangan masa lalu yang rumit. Beberapa mahasiswa lain tampak seusiaku, atau bahkan lebih muda. Ada juga beberapa yang lebih tua, yang sepertinya juga baru memulai kembali kuliah. Aku merasa sedikit lega. Mungkin, di tempat ini, aku bisa menemukan kembali diriku, membangun identitas baru yang sepenuhnya milikku. Pulang kuliah, aku merasa lelah, tapi ada kebahagiaan kecil yang menjalar di hatiku. Hari itu, aku bukan hanya nyonya rumah yang kesepian. Aku adalah Laras,
seorang mahasiswi. Dan itu terasa jauh lebih baik. Minggu-minggu pertama kuliah adalah angin segar yang sudah lama kurindukan. Atmosfer kampus yang dinamis, tugas-tugas yang menantang, dan obrolan dengan teman-teman sekelas, semuanya terasa seperti terapi. Aku jatuh cinta lagi dengan proses belajar, dengan mata kuliah desain komunikasi visual yang benar-benar menarik minatku. Aku mulai menghabiskan banyak waktu di perpustakaan kampus, mengerjakan tugas, atau sekadar mencari referensi. Di sana, aku merasa menjadi diriku sendiri. Aku mulai berteman dengan beberapa teman sekelas. Ada Mira, gadis berhijab yang ceria dan selalu positif. Lalu ada Rio, mahasiswa dengan rambut gondrong yang jago desain grafis dan sering memberiku masukan. Aku tidak pernah menceritakan detail pernikahanku kepada mereka. Aku hanya bilang aku sudah menikah, tanpa menyebutkan usia Bapak Harun atau bagaimana pernikahan itu terjadi. Mereka tidak bertanya lebih jauh, mungkin mengira aku menikah dengan pria sebaya atau sedikit lebih tua. Aku menjaga jarak sejauh itu, menciptakan sebuah dunia paralel di dalam kampus, di mana aku adalah Laras yang belum terbebani. Bapak Harun sangat senang dengan perkembanganku. Setiap pulang kuliah, ia selalu menanyakan bagaimana hariku, mata kuliah apa yang kupelajari, atau tugas apa yang sedang kukerjakan. Ia bahkan sesekali membelikanku buku-buku referensi atau alat-alat desain yang kubutuhkan. Kebaikannya terasa tulus, dan aku tahu ia bangga padaku. Perhatiannya membuatku merasa sedikit lebih hidup di rumah itu, meskipun jurang di antara kami tetap ada. Kami sekarang punya satu topik obrolan yang selalu hangat. Namun, di tengah semua hal positif itu, ada bayangan yang tak pernah sepenuhnya pergi, Mas Rizal. Ia sesekali masih datang ke rumah, entah untuk menjemput Bapak Harun atau membahas pekerjaan. Setiap kali ia ada, aku selalu merasa diawasi. Tatapan dinginnya seolah menelanjangiku, mencari kebohongan di balik senyumku, atau sekadar memastikan aku tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan ayahnya. Suatu sore, aku sedang mengerjakan tugas desain di ruang keluarga. Laptopku terhubung ke proyektor untuk melihat detail gambar. Bapak Harun sedang ada tamu, beberapa rekan bisnisnya yang membahas proyek baru. Suara mereka terdengar samar dari ruang tamu. Tiba-tiba, Mas Rizal muncul di ambang pintu ruang keluarga. Ia baru saja pulang dari kantor, masih mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kerja. Ia berhenti di pintu, mengamati layar proyektor yang menampilkan desain layout majalah. "Sudah sejauh ini progresnya?" tanyanya, suaranya datar. Aku terkesiap, tidak menyadari kehadirannya. Mas Rizal." "Iya, ini lagi finishing untuk tugas akhir semester." Ia berjalan mendekat, berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya yang dominan. Aroma parfum maskulinnya tercium samar. "Bagus. Kamu punya bakat," komentarnya, sebuah pujian yang terdengar hambar namun mengejutkanku. Aku menoleh sedikit, menatapnya. Ia sedang menatap layar, tidak menatapku. "Terima kasih, Mas. Ayah bilang kamu..."